mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Masya Allah la yasuqul khaira illallah, la yasrifus su'a illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Sadaqallahu nabiyy. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kana qawli hadza mardiyan 'indaka faftah qulubahum wa sam'ahum wa absarahum wahdihim ila siratikal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin, mari sama-sama syukur dan puja yang puas kehadirat pada Allah Azza wa Jalla yang malamnya kan takdirkan kitanya untuk meringankan langkah hadir di arena majelis ilmu, meskipun tempatnya layaknya tersebut sebuah kafe. Ilung berken watilung dengan kafe membayang juga dengan kafe. Nyo ulung kalan kamu rubah pikiran. Ternyata tempat-tempat semacam ini tidak menjadi sebuah halangan untuk mengkaji sebuah ilmu dan menjadikan sebagai tempat yang dihadiri oleh para malaikat untuk menghamparkan sayap-sayapnya. Semoga demikian. Selamat salam. Mari sabi-sabi dan tombre kita yang baca alamatkan keharibaan Nabi kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan segenap kerabatnya sekalian, alim ulama, tabi'at tabi'in, mutaqaddimin dan mutaakhirin yang merupakan lampu penerang di tengah-tengah gulita. Yang ulun tuan muliakan, sahibul bait, sahibul kafe, urung po tempat, panitianya, tokoh-tokohnya istimewa. Para gure-gure yang hadir di dua jam-jam undangan, dengan handalun tuan sebut satu-satunya yang malamnya pihana belung tune, hana belung tupat, yang jelas ban Bandung malamnya muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang ulun tuan hormati. Jadi malamnya judul kajian kita ya, maksiat akhir zaman. Menyetapu Aceh Banbut. Judul malamnya berarti maksiat tun tinggi, maksiat model baru. Secara global, buh jamun buh uranyau, maksiat cuma dua, maksiat raya dan maksiat Ubud. Desa raya, desa Ubud.
Tapi makin canggihnya dunia, makin majunya teknologi, orang-orang berbuat maksiat semakin canggih. Mereka melawan Allah semakin kemajuan. Sehingga lahirlah berbagai macam jenis maksiat-maksiat yang sebenarnya sejak zaman kana, tapi modelnya yang berbeda. Lagi urang awal dengan urang lebihnya. Segi-segi sama-sama sabar. Tapi itu biar reaksi ka beda-beda. Jamun ngan lebihnya. Namun pun le Ingat lúc urang awal rubu long rumpok rasa melasa duduk bajang jaganya tengah-tengah malam pulaku ngon jak tayak puah bak kepila minta boh kepila munan terus lempuh kepila keun juga ngon kah kajak gede lu puh hinau rupanya bak perdea bak kepila je kalau gitu Nyumah kadang ruh bahasa jorok. Lihat getuh gelam julam bak pila bak urutnya. Mandi urung kuah. Menanggu kuah ke laju urung kau matanya. Nyandung dung kung urung awal. Kung lagi nyan. Nah si uronyo tapi model ni ke le bak pila. Andai kata ane urung nyan lahir sifat kung nya isren. Tabiat kuehnya sama, tapi nanti terjadi maksiat kabeda. Model kueh bak pelaku gob dengan HP, kueh dengan janda-janda, kueh sih. Tapi kueh sih kartun tinggi, ke model baru. Yang jelas sifatnya sama. Sama lagi maksiat masa jahiliyah, masa uronyo. Nyo kalau lu baca kitab, nyo ke muka dimah ile. Masa jahiliyah menandai anu inam ipoh. Artinya pembunuhan di kala itu ketika mereka sudah lahir. Ipoh ude-ude. Uronyo golom lahir ke ibu. Poh sih. Tapi modelnya berbeda. Boroje urang temu cewa. Musam-musam. Uronyo cukup le. Orang yang terjadi penyimpangan harta gob dengan terang-terangan hanam tom-tom le. Maksiatnya sama tapi modelnya berbeda. Kecontoh, Guruji orang tu mencua rumah gob. Lingke lempuh gob, cua sawit gob, cua boh-boh ke rumah gob. Jamun. Orangnya mesokira tan kenyan tu mencua. Padahal itu mencua. Yang banjanggi. Kecontoh. Tira orang meninggal kekebah berai. Kebetulan anak ke-67. Yang Tuhan agak semena-mena kadang-kadang harta warisan. Karena yang lain goloi berkahwin. Buat lampuh, belang. Semula aja ikutnya. Hana bagi-bagi. Munya hana rela doa-doa lain, yang kan tengah gecu tak kau. Walau ada walau kak. Padai timoh bak belang nyan, padai timoh lam belang yang hana rela doa yang lain. Cuba ci. Tapi hana sokira nyan temu cuba. Ladong kamate urang-urangnya hana lang bagi-bagi. Tapi tetap dipakai oleh satu orang sementara yang lain kadang-kadang tidak rela. Kecontoh. Yang halu hulam tu mecu. Bak kanduri. Saya fikir kanduri kerana terjadi tu mecu. Terjadi. Nyon tanya boleh. Musa kandurinya didang ikutanya. Segala dipersilakan. Kira-kiranya supo atau rumah. Tacok tu kerupuk sikrek. Nyecua. Jauh sebetulnya. Man
Desanya kadang-kadang tu ke hana, kadang-kadang karela urung rumah. Tapi dasarnya segolong dipersilakan cuma luda menyurung rumah bidin kak ke hal kata apa jauh. Ya bukan. Turah tak boh tu. Ka dipersilakan. Ka tak apa jauh. Cak kerepuk ngan deh sampai. Ya hayo. Jauh sih tu betul je. Tapi hana so sadari nya ikut maksiat akhir zaman. Yang aneh lom, ururineng biasa sebahagian di antaranya ada yang ditugaskan memasak maguan, tapi kadang-kadang hana janji bayu. Maguan ni ke lepo rumah, nyotruk nu paju bi ke jame, hai buat yang dia kerjalah. Di orang yang maguan karena merasa egonya kahet maguan kepikir kajet cok-cok puan rumah. Padahal pajuhinan yang dia kecuali bi di pormo karena agaknya kerja kanuri mungkin lincu nganu iromo rujuk nupo rujuk ke yagam ke anu min nyan yang halal tapi yang yak cok lang kamang kotianya ngan hanai di rupa rumahnya gejak nupo le gigita le lom pokok mau diwari wang lo ge motor truk untuk danoh itunya. Yang kira-kira cuba pukul Jawa, lada rupa rumah mukurok bukai. Nyamunan pancurinya hana mesti lagi tengok gambarkan. Sok sepatu pacu, jak tengah malam, mesenteke. Tang-tangnya pancuri ternyata banyak terjadi pencurian yang terkadang dalam terang-terangan. Nyo lagi nyo termasuk maksiat tun tinggi. Termasuk zina jamun. Zina jamun thom-thom. Dan perdapi tang. Orangnya di tempat-tempat terhormat. Di ranjang-ranjang empu. Bahkan dengan terang-terangan. Yang lagi pajang. Kelam pebalang baru. Tak kejadian lah. Tu poin tu ya. Ke anu urung Batak, ke anu urung Jawa, ke anu urung Jakarta, ke anu urung Medan. Anu urung Aceh. Yang hirelong. Tanya orangnya ke anu urung jamun. Urung jamunnya anu urung jamun lam. Urung jamun lam, anu urung jamun lam. Anu urung jamunnya ada pi urung jamun tanya urung tuha-tuha wai saleh lah. Ada maksiat hana canggih-canggih tat karena golom na TikTok. Paling maksiat hana semayang semua. Saleh gelah ke ulama ke ikuti ke tengku hang dia ke apa na saleh gelah tapi telah yang na yang mutra ci na yang je pencuri ci malah na yang tubik tamang penjara ci dia tamang penjara mungkin salah hamai hadis sebab na hadis dari hadis Muslim dunia sijinul mukminin dunianya penjara bagi orang mukmin mengelolot penjara ada kerot. Artinya orang awalnya nasib yang redah-redah na yang maksiat-maksiatnya termasuk yah tanya orang awal nasib. Pertanyaan Mbak Batilung paki ke anu urang-urangnya wantena anu. Anu yang cuma yang buklamnya paki. Anu ji. Ji matang laganya anu ji. Nauzubillah summa nauzubillah. Menyajih laganya anu ji lebih mutra tuca ji. Nyok yang menyebabkan bahasa saat generasi Islam tirut laju tincu lagi ikut-ikut. Bahkan karena generasi-generasi tidak mampu mewariskan agama kepada anak cucunya. Semakin canggih dunia, maka semakin canggih pula maksiat yang dilakukan. Oh, tak jauh kesimpulan, dia kan ceramah. Kaji pada yum lagu mana? Itu mengepegah lagi kita uji rahmat. Teman tengok tanya yang baik rahmat dia pegang kanji. Kan? Oh tajak kesimpulan nak dengar betul? Oh tajak kesimpulan ternyata pemaksiat zaman, pemaksiat urangnya
pekeh gaya jamun, pekeh gaya uronyo, ternyata beyang keroknya hanya karena tertipu. Kenang pengut. Siapa yang tertipu? So yang kenang pengut. Segolong dah jauh. Kenang pengutnya dasar ji bahasa dari ngut. Pengut artinya orang carang dipegat kengut. Maka mekenang tu pengut sebab kangut. Maka jadilah dia orang yang ngut. Kayak mana? Tertipu itu ada dua. Tersimpul dalam Al-Quran. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah kamu tertipu dengan dunia. Dan jangan kamu tertipu dengan Allah. Rupanya tertipu. Nah, bak dua perkara. Kena pengut dengan dunia. Kena pengut dengan Allah. Orang jamun kadang-kadang hanya tertipu dengan dunia. Orangnya kam tamah sabuh tu. Selain tertipu dengan dunia, tanya kamu lagi tertipu dengan Allah. Kiban yang maksud tertipu dengan Allah, pu Allah ngepengut tanya. Yang terlampau. Ternyata tertipu dengan dunia yang kamu dah tak pahami, ciri pengut di dunia. Tertipu dengan Allah, orang-orang yang kenang pengut sedang di jalan Allah. Nyawa yang maksiat kelas tinggi sebenarnya. Kagak buat ata Allah juga. Kagak lakukan syariat Allah, tapi juga masih tertipu. Nyawa yang wajib diwaspadai karena sangat halus di lapangan dalam kejadiannya. Maka malamnya, lo buka kitab ringkasan Ihya Imam Ghazali, lo buka bab tertipu. Karena punca maksiat, pekeh maksiat jamun atau maksiat yang terkini, mandum punca jibak tertipu. Yang perlu tabahai, tertipu model kedua. Tertipu di jalan Allah. Adapun tertipu dengan dunia mungkin banyak ragamnya. Tapi walaupun banyak ragam, yang mandum puncaji tertipu dengan salah duga. Lo ulang lo. Tertipu dengan dunia biasanya karena salah duga. Pat salah duga, ruh geduga, peng segala-galanya. Nyan tertipu ratunya. Segalanya butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Roh tak kira uang sebagai kunci bahagia. Nyan ka tertipu mendonya. Maka dalam Quran Allah kagak jamin. Dalam Quran Allah kagak jamin kebutuhan hidup kagak tanggung. Wa ma min dabbatin ubena makhluk yang melata di bumi getanggung dia Allah rezeki. Yang getanggungnya kebutuhan hidup sebetulnya. Itanya pakan dia kesangkang merasa hana so tanggung. Susah tu. Gelisah tu, cemas tu dalam ekonomi karena ternyata yang hansipkan kebutuhan hidup. Tapi gaya hidup. Ngon gara-gara gaya hidup. Maka orang tertipu dengan dunia. Oh, betul lagi nyan. Itu dia lah maksiat model baru. Bahawa ya? Contoh. Gaya hidup. Nah, orang-orangnya menyaga sedekah. Gehad. Tapi menyaga gaya hidup. Ada puluhan juta. Pui. Nah orang tu bak gaya beluar plat sabuh angka payah bayar tik ton. Pui. Nyokon kalun tamnya malahnya. Jemaah. Lalu pegah pekan pui. Tiap ton payah bayar. Padahal jutaan sih. Tu bak lampu hem likut kena. Mahal sih yang pasang lampu hem motor. Padahal lampunya hanya ke orang likut. Draga merupa ya.
Sebab lampunya tak tergarem. Man tak tergarem nak tak meu. Mesti tak tren tak kamat. Man duk na behipangnya lo. Yang baik tayu menterukah ya. Kegaya hidup nyo kon tham hanan pegah tham. Tuk bak pasang power pui kun tip lah motor yang 3 kon naik yang 12 juta untuk gerdang-gerdung lah motor yang tengah. Ha? Padahal ni keterkah ke mak ke wakaf ke yah geduk na kali pi. Nyuk gerdang-gerdung lah motor. Iyah mak gerdang-gerdung lah kubung. Gara-gara gaya hidup. Maka lu pegah tertipu dengan dunia. Itu biar maksud model baru. Yang pertama. Tapi yang paling bahaya adalah tertipu dalam amal atau tertipu di jalan Allah. Kata ibadat manteng tertipu. Padu macam, ya baru baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Manyo hanjuk baca habis. Sebab biasa menurut yang bak pengajian saya akan mulai baca kitab kata mengung. Ya bukan. Maka saya mulai ke buka kitab urang buat tengut menan getuk baru jaga. Mungkin doa-doa buat adalah baca bismillahirrahmanirrahim ahya wa amin. Nak lu baca sekedar betang-tang karangan lu, Ke Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhum firqatun ahkamul ulum asy-syar'iyyah wal 'aqliyah wa ahmalu tafaqqudal jawarih wa hifdhaha 'anil ma'asi. Di antara mereka yang tertipu di jalan Allah adalah orang-orang yang memperdalam ilmu syariat dan ilmu akliyah, ilmu pemikiran tentang tauhid. Lalu mereka gagal tidak memperhatikan anggota mereka dan gagal dari menjaga anggota mereka dari maksiat. Dan mereka itu tertipu dengan ilmu, orang tertipu. Wa dhannu annahum indallahi bimakanin la yu'adzibu mislahum. Mereka menduga mereka sudah punya kedudukan di sisi Allah hingga dia boleh kudo-kudo katanya. Ngen kata jakbet, ngen kata semayang, ngen kata pubut ubina amai, merasalah tanya keaman nyan ka tertipu. Padahal letak anggota tu yang mendengi maksiat, apalagi lisan yang lebih leluasa dan bebas untuk melakukan kejahatan, karena lisan itu paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka Tuhan. Artinya taat tapi lisan tetap maksiat, karena yang tak anggap maksiat lisannya orangnya cuma yang jorok-jorok. Ya bukan? Dekalan tu contoh lagi ada kejadian beklamnya jorok sehingga tak anggap maksiat. Barang kasa wajib sangat benci kalau tanya. Karena maksiatnya jorok sekali. Belum homoseksual, jorok lagi. Tapi orang mupat kalau pakan WH hanya disediakan untuk menangkap mereka-mereka yang selingkuh di rumah kosong. Mending benar ci orang drop awak mupat. Pegahana. Karena maksiat upah hana jorok tad. Maka dalam kitab atau dalam Quran naga bahas fahsya iwal mungkar. Desa na dua model fahsya dan mungkar. Menyemungkar mungkin biasa menteri. Tapi fahsyanya keji. Zina. Temucu. Tapi tinggal semayang hana suakiranya sebagai maksiat yang jorok. Malah yang uralam na urang yang jadrok urang selingkuhnya na awak hana semayang. Ya bukan? Menai kemaya urang-urang tengah Madinah baru mau kosong ilaban itulah ilebung. Dia hana semayang kali mangga tu. Dari bunuh subuh pun sampai kamu hana semayang lom. Kali mangga ilawan Tuhan. Awaknya baru 3. Menalah kira-kira. Nyuk kalau ubud desa aja. Kayak kita anggap tanya dosa dan maksiat yang jorok-jorok saja. Padahal lisan kita, anggota kita, masih ada juga maksiat. Nyan taduga drawatuh keaman tertipu. Yang lebih pun. Kemudian, yang kedua, wa firqatun ukhra
ahkamul ilma wal amal fawadabu ala ta'ati dhahirati wa tarakul ma'asi illa annahum lam yatafaqqadu qulubahum liyamhu an hasifati zamimah. Di antara mereka ada lagi kelompok yang tertipu, yaitu kelompok lain yang mereka itu memperdalam ilmu dan amal. Rupanya nyokak ha betul. Ilmu yana dia buat kalutin gemamai lau kataan kasaleh. Lalu mereka perhatikan hanya kepada taat yang zahir saja. Dan mereka meninggalkan daripada maksiat-maksiat zahir itu. Hanya saja mereka itu tidak peduli tentang hati mereka. Tertipu lagi. Amai lahir ke buat. Puasa anak tinggal. Malah Senin Kamis habis kicau. Tumayang tunat rawatib. Hantam pernah alpa. Tahajud yang habis ke budak. Tapi ria. Tapi terkabur. Tapi ujub. Tapi jangan dihina. Ingin dipuji. Ingin popular. Bermurumpak dua ikut bertabai-tabai tanya berjek kuri waktu. Berjek ke kepala. Nyan penyakit sebetulnya. Saya menyakai pilih ada masalah. Selong you duk waktu kat londok cik. Tapi galak long you waktu hanya punya penyakit. Artinya menakan ke waktu hanya saja bersalah bu. Ya. Galak terberjek ke pemimpin maksudnya. Hubur riasah galak terjek ke pemimpin. Menyamunan hati nya termasuk maksiat modal baru cik dum roy. Sampai buka empat kibrun contoh. Ubina penyakit batin yang kaya melihat awal pegah leurureng pegah dalam kitab terkabur. Karena umumnya tanya. Masuk urung pegah. Terkabur. Kaya melihat urung kira. Tang-tang bumeceh tak tok dada akulah. Tep jari yang urung terkabur punya modalnya. Tapi urang terkabur umumnya han tagai-tagai guten tak salah. Asai urang hana mengaku salah, ente salah, nyan terkabur. Nyan ramai pun hana. Kalau berarti dum terkabur. Asai salah, tak salah hanjit pun salah. Salah je, nyampe pun salah. Lagi urang bangai, hanjit tak kun-kun bangai kena. Dia bangai je, nyampe kun-kun. Nyan dekap menyertai aku longkok carang longkok hebat mutake. Tapi baik pun salah sagai, baik pukek sagai bertabai-tabai puai. Nyan nasi put dekabo walaupun halu. Nyo hek tak jaga tengku budak urun pegah sama sio. Karena tanya bujuk oleh Allah Taala modal penyakit-penyakit batin nyan kan nyak tak perjuangkan. Gijuk biu tepo ledum bak si A, gijuk ria bak si B, gijuk kriet bak si C, tu gijuk terkabur bak si J, tu gijuk ujuk macam-macam gijuk oleh Allah sejak lahir tu. Kupa. Mate berhua. Tang-tang lagi Allah ku, nya ni kujuknya biu. Nya menan mate berselesai pegli. Maka ku pegah qad aflaha man dakkaha. Beruntung orang yang bersihkannya sebab memang jiwa manusia itu sejak terlahir kebanyakannya kotor. Beruntung yang pegli. Wa qad khaba man dasaha. Celaka orang yang membiarkan kotor selalu. Sehingga egonya mengefokus ke rukun Islam. Lumayan enggak yang nak tinggal ya. Masjid anak-anak betul-betul. Tapi tiga orang masjid tengah orang hanajak lagi nging bui. Kena ya? Duraka di. Late tu. Gue fikir kau yang tak selamat cik pada golong. Kau sedih tu orang maksiatnya okey. Kesedih tu orang golong taat. Iya. Tapi bersayang tu keji. Lagi tak sayang tu dah. Sehingga tanya merasa paki ji. Ilok pi paki nyo. Jadi mandua paki. Baik paki ji. Sampai tanya ke selamat. Nya hati-hati nyo bagian batin. Walaupun tu sama-sama tama yang sama-sama hek. Ya, itu kadang na pertanyaan je tanya urang jawab pirame na gure apa pi gure tu kan. Ya, you pina padu-padu dua gore, ilongnya sekedar pegah-pegah macam ni. Ya. Nyo kadang na pertanyaan yang kalian nak simpan kadang-kadang tulis kan. Payah pegah bawai, baik tu telak long pegah. Taman yang dia bebas, asal baik payah-payah dah.
Nya payah je buat Quran. Yang kedua ke pegah iri. Nya matang lampuin peduli ke amai lahir, dihindari maksiat lahir, tapi hana peduli ke maksiat batin. Ke pegah contoh pun kibrun tekabur. Yang kedua ke pegah iri. Iri cukup le ladom ubun. Menyairi raya deh laju bak reaksi kadang-kadang dendam itu biat marahnya berarti iri ke raya. Lado iri ke hubun. Tidak senang orang-orang lain mendapat nikmat. Maka pegah di Imam Ghazali, tidak ada kriminal yang paling besar selain protes terhadap kebijakan Allah. Ente gebi rezeki bak sira-sira urang. Gebi kekayaan, gebi pangkat, gebi jabatan, tanya iri. Sebenarnya Nyai goknya sedang unjuk rasa kebijakan Allah. Lagi-lagi kekun Allah pun aja oleh keji. Maka kepegah saya beraya dia syairi karena menyangkut dengan tauhid. Hana setuju ke kepekaya agak oleh Allah. Pukul protes le. Pukul kira-kira tegi kepekaya agaknya. Puk ata agaknya ke sunnah ke aja oleh Allah ke kau. Ada doi je ha. Ente ku pekawai le Allah ngon tu nguri nang cari tanyo kebetulan hana cari lagi peng jamun betul. Betul. Nyen buat sawa le pekawainya. Buat Allah kan buat kawakai. Kan buat wali. Tapi kairi tu. Kayak cok pacar long jamun. Hai, asal hana jadi ngodon tanda hana jodoh berarti jika pegak le Allah ku ngon ku iri. Maka ketika iri biasanya keji hibe, kekepi hibe, akhirnya dukun bertindak. Nyan iri yang menan Sip raya desa sempina ancaman gadah amalan terbakar sebagaimana kayu kering dimakan oleh api. Iri yang jut dua macam. Pertama, iri bak kebaikan tapi kan iri nanji. Dalam bahasa Arab ribtah atau munafasah, bersaing sehat. Nyanjut. Yang kedua, iri gasi yang hana buku. Iri tadi yang sebut. Pakannya long bahah malamnya karena mungkin gure-gure lain pinah si pegah-pegahnya mia tergede berulang berarti tak anggap itu ulangan malamnya. Karena yang paling terutama yang katanya bagian ilmiah lahir mungkin semayang puasa nyan salah tak buat kan tak apa sampai nyu kuatnya mungkin bak gure. Tak apa juga salah. Tapi nyu terus dalam batin ku tekabo puiri hanam tak hai api. Maka berkain baca-baca ada juga gure-gure ukur berkain bagian-bagian dalam. Bagian luar mungkin kada mai urut tu majlis taklim di kana. Sebab tanya biasa aja galak ada luar-luar. Kayaknya dalam mana tak penting biasa. Dak cek rumah biasa awai cek luar. Di dalam macam bata. Dak tak gosok pilih baju luar, baju dalam sok gosok ya. Dak budak kemak muka, pandai bak punggung gitu. Berikutnya. Pada minit dah aku. Pos 1.11 kan? Ya. Yang kelihaya, ria. Yang penyakit batin cik. Rianya paling susah. Tak kelola tejubit kolam hana tataya. Karena nama ria tidak ikhlas. Ada nama tidak ikhlas pasti ria. Paling sulit yang keikhlas. Sebab asal ikhlas biasanya tidak iklan. Kalau iklan biasanya tidak ikhlas. Biasanya. Ya, ada yang menun. Tidak amai galak terbelema. Si amai-amai cik kalema. Itu contohnya ke amai malamnya. Dia ni buat sebagai amai. Ilung sumbut pika amai. Melemah tu bau urang. Tiba cara baik lemah. Mungkin luak sumbut lemah tom dikoknya. Ya amai lemah. Contoh lain semayang jamaah. Cik lemah. Tapi baik galak tu lemah. Baik galak itu pun. Ata yang lemah. Ata yang hana lemah.
cekri dah pelemah, baik cik ngan galak tu lemah. Pelemah nak apa? Yang baik galak le, galak lemah. Bertipu galau. Nya menan, nya indikasi ria malah na hadis ada ria yang lebih halus daripada kaki semut hitam yang berjalan di tengah malam yang kelam di atas batu yang hitam. Aki sidam kau but hitam lom. Ijak tengah malam bak batai hitam lom. Mudrawai sidam hanai cepat aki. Nyo hadis Nabi. Makanya yang paling dikhawatirkan oleh para ulama-ulama karena setle selamat orang bak ria yang halus ini. Kebohnan ria khafi kan ria jali. Payah tak selamat. Maka menyehana selamat bak ria. Yang kata amai tu bawah. Contoh tayak berat. Naria tu betul. Tiap minggu tak berat. Boleh jadi getulis dalam catatan malaikat baru 3. Padahal kat 7 tahun. Tak terkah tetap cepat dari pun napeng tu kat 70 juta. Baru tulis bab malaikat kadang-kadang baru 2 ribu. Yang je tu. Maka kata bawah tu. Setlah amalan-amalan yang kadang-kadang hana je tu gara-gara ria. Dan tabah tu. Teriah kan sekadar hana getung. Menya sekadar hana getung aman. Artinya kata hana amai. Masalah haji. Li hana getung dah shalom. Berarti ria itu dosa juga. Karena ria usyirkun. Rianya syirik. Kedua Tuhan dalam maknawi. Walaupun Tuhan tak aku sabah. Tapi nak tak pamer amal bayangkan Tuhan. Hansip Tuhan tak tepu. Nyo, sebetulnya nyo ilmiah mangat pegah. Tapi kok hebat tak buat. Tapi dak hebat tak buat. Sabe-sabe tak pegah. Bahkan TKM tak pegah, nyak pui tak buat. Wah kan? Supaya hati-hati itu. Karena setiap saat setan selalu menggoda. Yang kemudian talabul ula. Ingin tinggi. Lagi bunuh tak pegah. Nya penyakit cik. Mah menyekai pui tinggi, kak tinggi. Yang baik ingin tinggi. Olian wa iradatu su'lil aqran. Galak tak tanya ngon tu bubro. Bubek pas, bubek can. Bubek can ngon. Yang penyakitnya. Termasuk iri bunuh nak hubungan dengannya. Sebab saya kacan ngon, ka iri tu. Yang penyakit cik. Olian wa nudara. Saingan-saingan. Bek can tak ada saingan. Kira calon dengan calon yang lain memang dianjurkan bersaing, tapi ente menanggap baik bungeh tanya. Yang termasuk penyakit. Ya, wa talabu syuhrah fil bilad. Ingin populer di negerinya. Bercuri, bertenar. Tenar apa? Bertenar tu deh. Tapi baik galak itu. Baik galak tak baik tak usah upaya tu bercuri ku. Nyan penyakitnya. Mak ulama kau curi tu, yang kan galak ke? Abu tu curi, tapi kan galak curi. Abu kuta, abu-abu tanya kurer-kurer, curi, tapi kan galak curi. Dan rahasianya, mandum urang curi zaman yang trok ngauronyo, ternyata urang hana galak curi tu. Boleh? Abu Bakar udep tu kolom na YouTube. Kaya? Sayyidina Umar golom na TikTok. Tapi curi trok ngauronyo, trok ba namanya? Dia tanya Abu Bakar kat curi, curi walaupun cuma nama. Pototan tapi curi. Kenapa? Mereka itu tidak suka dikenal. Mai kenal kore, kaku di pandai pegat teman. Itulah dia Abang Joni kai curi, kaku di pandai pegat. Yang baik galak di curi, curi kaki curi ke deh. Nya yang punya kai. Nan dengar le betul. Lu fikir hanali. Ka. Olehnya le matang poin kedua yang iwo dalam tertipu gara-gara tidak memperdulikan kepada ya yang mudi kan dengar le. Karena hanya peduli ke batin. Ya. Yang ka gua celeng Ya, yang mudah-mudahan bermasuk berada je. Kena juk ke anak yatim ke dayah-dayah ke perah bunuh. So yang mungkin dia bantu. Juk je berapa. Yang aruh pahala wabah dia. Pahala ya ber dengan pahala
sedekah. Ya. Dia tahu tu nak tambah pahala amai lah kan ya boh. Ya. Ka ibu-ibu? Ka. Betlenya bahasa Aceh mupo mendung. Alhamdulillah. Olehnya nalom yang tertipu model kelaya. Wa firqatun minhum qana'u bihifzi kalamid duhat wa ahadisahum fi dhammid dunya fahum yahfazuna al-kalimati wa ya'udunaha min ghairi ihatah bima'aniha. Di antara mereka ada kelompok yang mereka itu merasa cukup dengan menghafal kalam-kalam hikmah orang zuhud dan hadis-hadis mereka tadi, bahasa-bahasa hikmah mereka dalam mencela dunia. Sedangkan mereka itu menghafal kalimat-kalimat tersebut dan mereka menyampaikan dengan tanpa mengerti makna-maknanya, walaupun di pasar-pasar bersama teman-teman. Dan setiap di antara mereka itu menduga bahwa ketika sudah menghafal kata-kata hikmah tersebut, mereka itu qad aflaha, sungguh telah beruntung, nyanpih tertipu. Kekaim tanya, bahasa-bahasa hikmah, bahasa-bahasa nasihat sampaikan, kadang-kadang kita sampaikan merasa roh dekat selamat ke contoh long. Nyan ketika tertipu. Saya menanci ron kadang-kadang Mbak FB itu sampai le kata-kata Imam Ghazali, kata-katanya, kata-kata kita sampaikan merasa tanya keamaninan, nyan tertipu. Sampaikan aja, baik orang pegang penuhan sampaikan le. Tapi jaga sampai tertipu merasa tanya keaman. Maka saya gagal tanya orang kalian nakit status bak Facebook, status rohani. Tetang yang buat karo halus. Status rohani buat murohana mana lah kira-kira. Ai nyan mandum-mandum tayo mungkin nak celah duk tapo, semoga nyan berwaspada tu. Tersampaikan kebenaran walaupun satu ayat, memang itu anjuran. Tapi setelah itu tayo payah jaga roh daripada kalimat yang kalian dapat ubiatnya. Semoga kita mampu. Ya, nyan kelompok yang ketiga. Olehnya sekedar mereka sudah mendapat kemenangan loh. Merasa mereka maghfuranlah, telah diampuni loh. Berasa munan, tang-tang ngan kamunan tayo ka saleh golom dente. Nyan haluh tat ke bahali munga tadi. Olehnya nalom tertipu urang dalam bidang ibadat lain. Dia contoh tertipu urang dengan bak mekarat-karat petamat Quran. Tiga karat tamat Quran nyan kadang-kadang makharat hana butui. Yang pi tertipu munga tadi. Sebaliknya, naladom karat-karat gepokus bak pupah makharat. Ka hana gerenungi makna, hana tadabbur pemaksud, yang pi pegah munga tadi nyumpat tertipu. Sampai kepegah rubbama tatimunahu fil yaumi wal lailati maratan. Boleh jadi mereka itu mengkhatam Quran si malam 3. Tapi buat ke? Nyan termasuk tertipu. Walisanu ahadihim yajri wa qalbuhu yataraddadu fi audiyatil amani. Lisan mereka terus berjalan ke Qurannya, sementara hatinya terus berada dalam angan-angan dunia. Pupu tak baca Quran, sementara kita sedang membaca ayat-ayat yang sedang menasihati kita. Kon hanya baca, kata baca, bertamaikan walaupun sekedar mampu tanya yang baik. Paradok dengan yang tak baca dan yang terlakukan. Nyopi termasuk orang-orang tertipu. Karena maksud Qurannya kan sekedar tak pep-pep dengan ayatnya. Tapi diturunkan sebagai pedoman. Kan untuk sekedar tak baca. Ya. Kemudian. Ilung positif belum ya. Itu kadang panjang buat pertanyaan. Nak tengok. Urang ramai mi tak bawa tepo padang kau subuh lu ha. Alian di antara mereka ada lagi yang tertipu
ngan weh-weh. Banyak weh-weh. Weh-weh buat pertamang-tamang ni. Yang tertipu sih. Tiga semayang. Padahal ni tidak sesulit itu. Tapi, bak kepikir, ngan kepupah-pupahnya, nyan kira ketaat tat. Sebab kena udah, ibai semayang, mi kira tamu kaipnya ni, tamang niat ke gelong. Merasa sang tekala ga pertamang-tamang hai tamangnya kata riu tak tentang. Sehingga semayang luho hi semayang roraya. Itu juga ada kebi. Nya kalong puna empat getulis wa minhum firqatun ghalaba alaihal waswasah fi niyati salah. Kalong puna. Di antara mereka ada satu kelompok yang berat atas mereka weh-weh bak niat semayang. Fala yadahu asyaitan. Hantam pernah dibiarkan oleh syaitan sampai goknyan builok ni. Syaitan ni piu-piu ni. Yang tertipunya di mana? Ketika kiranya orang yang betul-betul ibadat. Padahal yang keliru. Niatnya mudah betul je. Pakan sampai tak perlu lam niat. Lagi tak perlu beneng lan jarum. Payah saya camang. Lalu itu memang doror. Ya, berarti belum paham apa sebenarnya maksud niat. Ya, mungkin yang untuk dalam fikah akan dibahas kiban maksud niat. Cuma ni pegang Ghazali ni tertipu cik ketika menganggap sang-sang orang lain hana serius tat mudah-mudah hitamang kalau kuplu. Yang lagi elok serius kuda hitamang-hitamang. Yang salah. Termasuk orang-orang yang tertipu menurut Imam Ghazali. Nalam weh-weh ba'iyah. Roh dia kira kemungkinan yang jauh. Contoh, Sayyidina Umar pernah hijau li pendeta li orang Nasrani di Syam. Waktu Khalifah Umar pernah kerja unang gero Syam. Waktunya ni semayang dalam gereja. Tapi Sayyidina Umar jawab baik. Menyolong pubut pun kira li awak-awak ukuran tu. Kakak nak jadi kesemayang ini, kesemayang di luar. Waktu itu semayang hijau tima awak Nasrani. Getong dia semayang. Hana dia fikir nyata awak mat buijo. Hana. Itanya orangnya nampak pak weh ber. Thang na thay kadang nu nai leh bui. Na orang bluar baje baru dia lah le. Pakan thay pegak lewat Cina thay man bui. Apa jo tan ya kira le. Secara fikihnya hana terbayaknya getaklih berudanya. Kecuali nanti dalam sebahagian bab yang kadang-kadang memang dianjurkan untuk koreksi mendalam. Nyan weh bagian nyan pi berkira ketertipu. Ya, mungkin menyana yang golong gak mufhum tu je tayang. Berikutnya mereka tertipu ightarru bisaum dengan puasa. Rubama suamud dahra. Boleh jadi mereka itu puasa sepanjang hari, mutun puasa ibunya. Atau hari-hari yang mulia. Ruame, puasa Senin, malah puasa Daud. Puasa Daud, nah tahu dengar? Nah, puasa tiuro liur. Senin puasa Lasa hana, Rabu puasa Ameh hana, tiuro liur. Tapi nyentok bak puasa yang nak puasa Daud. Hana semayang Daud. Betul huna asatan rim na isyahan. Ditanya dia orang pakam liang-liang tat semayang Daud. Pak tertipu orangnya. Buat puasa kan? Gotak buat puasa. Pak tertipu. Wahum fiha la yahfaduna alsinatahum anir ghibah. Ya, tertipu. Mereka walaupun berpuasa tidak menjaga lidah daripada upat. Makanya. Yang pegah lembak ngon, hangka puasa hari. Dia orang-orang Senin, orang-orang Asyura puasa. Tapi tak mupak kan kalau. Dia becik salah aman nanti kalau pegah penuh nak puasa hari juga. Hai puasa hari, pakai tertipu. Kan sih. Nya menyalahkannya tak tertipu juga tu. Kibanci ada yang hanjit tak pubuk mandum, bek tak tinggal mandum. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Ada yang hanjit tak pubuk mandum, bek mandum tak tinggal. Ino yang kae puasa. Lanjut laju. Puacit yang takarat dia utrut bek mupat saja. Bek puasa na. Ya.
Baik salah mana dia adalah grupo-grupo yang salah konten. Mana macam tak padu, baik grupo dia lah. Ya, olehnya tamahalam bunuh upat. Wa khawatiruhum aniria. Mereka tergores dalam hati mereka tentang ria. Artinya inti puasa yang bunuh nak naik-jak lah te geria. Sehingga nanti diundang liurang, nanti kadang diundang kanuri, malkeman, asyura orangnya, ya, menjaga pegah memang kenyataan, nya nak dua macam. Sebabnya kita jaga bentuk orang pegah meno kan ya lu murun dia orang. Sebab tiga guna, cik memang hanaria, pegah kenyataan. Tapi hati-hati kita pegah mana nak dua fungsi. Tiga go tidak tak putrang bak gop nak cok laba biu. Orang laba rek kira gop taat. Oma ladu gu pahalu wujud tu. Langkah kauri tu. Ondor lunduan. Anak pegah-pegah puasa Asyura tu. Ondor. Lupa ke pegah menang dengan ikhlas. Karya lah. Berarti tak harap dianggap legop ikhlasnya ria cik. Hek pun mana ni? Aku hek. Nyom hek buat hek. Ya, cuman tak pihak sama-sama kamu usaha-usaha. Olehnya sampai ke pegah wa bawatinuhum anil haram dan hanalam dijaga daripada haram dari perut mereka. Dibukakan makanan haram atau lah belum puasa biasa ni nakit yang kan dibuka dengan yang haram. Yang halal. Peng halal, geblong dengan cara halal, gepajoh pi atas halal. Hai bohrorom ke halal. Bohrorom nah urang mana Aceh bohrorom je. Ya kamu nak yang kedih boh du budak. Sebab nanti gerubuh hidu ni budak ni. Gerubuh nan boh du budak. Hala. Paje ke haram tengok paje hula. Haram lah. Yang tertipu cik. Berarti tok bak sedetilnya ke bahas dari Imam Ghazali. Walaupun kita sudah beramal ternyata ada peluang tu jadi tertipu. Nyo ringkasan nyo menyebab kitab yang asli kok panjang. Hala malamnya mesti berlun hala. Temannya longkoh-koh, lun jabarkan menteng sekedar penting. Nyak tak tepu. Ya. Olehnya lam, di antara mereka ada yang tertipu dengan model lain lam, iaitu ahli-ahli tasawuf. Banyak orang tasawuf tertipu cik. Orang tertipu. Firqatun idda'an ilmal ma'rifah wa musyahadah. Mereka mendakwa, artinya mengaku mereka sudah memiliki ilmu ma'rifah dan ilmu musyahadah dan mujawazatal maqamat, sudah mencapai tingkatan makam-makam tinggi, wal ahwal, dan memiliki ahwal hati yang murni, ya, wal wusul ilal qurbi, ka merasa truk ba Allah Taala kata ya, wala ya'rifu hadhil umur, mereka itu tidak tahu perkara ini illa bil asami wal alfat, kecuali mupom cumanan dan istilah-istilah lapai mentang. Yang pihla cik urung tu pergi modelnya. Pegah musyahadah, katruk bahakikat, rupanya nan tak kaya depa terus kalam. Nyan Peter, tahu pegah raja tak tahu, Imam Ghazali pegah. Berarti dia kejamun masa Nabi kana, masa Imam Ghazali kana. Pegah-pegah sebagai zuk, wujdan, hakikat, makrifat. Tapi gedepan nam tagai. Istilah tagai pegah-pegah. Nya urang modelnya berkira tertipu paling tinggi. Mudah-mudahan baikna bak tanya. Ya. Wa yadunnu anna dzalika a'la min ilmil awalin wal akhirin. Dan tepat peluang tertipu. Mereka menduga bahawa sungguh demikian itu adalah paling tinggi di antara ilmu orang-orang awal dan orang-orang akhir. Kira roka tinggi tekat. Fahuwa yang duru idal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin wa asnafil ulama bi ainil izdira. Yang bahaya lamnya. Mereka memandang kepada orang-orang fikih, urang-urang mufassir, ahli tafsir, urang-urang ahli hadis, dan model-model ulama yang lain dengan pandangan rendah. Yang awak syariat, nak teruk kena malam. Tertipu.
Orang-orang fikah Hanafi, Hanalam teruk buat makam koknya. Dia kat teruk buat makamnya. Mungkin makam pahlawan Banda Aceh mungkin. Ya. Kan hanjut bernua ilmunya, kan hanjut na. Cik le orang-orang wayang na. Tapi bak merasa, gak nyan kat tinggi go imiu. Nyo merasa tanyan tertipu. Berarti na tekabo macam. Orang tekabo hantam ke syurga kayo. La yalkhudul jannata man kana fi qalbihi miskalu zarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang bedoi pernah tekabo lati. Maka pu tinggi ta ilmu ta neraka tu mah. Merasa orang-orang ahli syariat, yang ulama-ulama yang syariatnya hendak terus penuh lah. Yang le katanya. Mungkin bak tanya bagaimana. Kak. Nyan menurut Imam Ghazali, gekira ke orang tertipu. Dum ke ulama gak anggap remeh, fadlan anil awam. Apalagi istimewa lagi ke orang awam. Ya orang awam mikiratan, ana makrifah lah. Ya, pegah sang-sang kakasyaf. Padahal kasyafah. Dia untuk orang beda kasyafah ke? Hatta innal falah la yutraka falahatahu. Sampai merasa bahawa orang-orang petani dia akan meninggalkan pertaniannya. Atiji igoknya gupegah ro sebagai petani tetapi gumuatan yang kemukah kau. Yang gaduh pegah-pegah ro gena umang 7 nali. Ya, nyan ban ditamsirkan oleh Imam Ghazali. Ya. Ya, nyan tu memang na pertanyaan dia tak jelaskan mungkin na gure-gure sila dua yang dia bantu jawab. Hidung sekedar kupun medang. Ya. Kak onanya wa yad'i li nafsihi al-wusul ila al-haq. Mereka mengakui bagi dirinya sudah sampai kepada Allah al-haq. Kata Allah punya. Merasa. Wa annahu minal muqarrabin. Dan lo merasa bahwa mereka itu sudah tergolong sebahagian dari antara muqarrabin lo. Ya. Wa huwa indallahi minal munafiqin. Padahal ba Allahnya orang munafik. Nah jehud kala. Munafik. Merasa sang-sang katinggi, merasa sedang sufi padahal munafikin. Wa inda arbabil qulub minal hamkil jahilin. Dan di sisi ahli-ahli hati, orang yang memang betul-betul gak nyana mata hati yang tajam, menurut orangnya kira minal hamki jahilin. Orang ngut dungu lagi bodoh. Ya. Pakan gak nyang kira ke urang modelnya. Karena lam yurakid kalban. Tidak menjaga hati. Siwa ittiba'il hawa. Selain hanya mengikuti hawa nafsu menteng. Kepa. Nya dianggap egop hebat. Dianggap egop ke kelas tinggi. Nya dianggap egop urang kahayu. Nyo ternyata bisikan yang juga bisa menipukan. Katanya yang kalau terus kena. Nyan tertipu orang-orang tak tahu. Nalam tertipu orang-orang yang beramal erat harta. Jamaah. Lu kata dulu tadi. Nalam tertipu erat harta. Gemeserkah je mon. Gesumbang getin. Tapi te gesumbang gepilih yang kira-kira bejit ke mendongkrak nama. Nyopi tertipu. Istilah mana? Nanti tak terkah ke anak yatim, mereka pilih anak yatim yang terima. Terkah ke anak yatim, tapi yang terima. Yang termasuk nama kerling kau lain. Mudah-mudahan baik si bagdayo. Olehnya lam, wa ma yadhuru linnas. Ada nama barang-barang yang je kelahir bak pandangan manusia. Liatakhallada zikruhum, nyak kekal nama mereka sebut-sebut tengok. Mengolong pelaku menonyo akan dikenang tengok semua hidupnya perleh. Habis peng ubi raya,
Habis dana dum, untuk ujung-ujungnya ikenang. Nyobek. Menya nenuk tamu neraka, habis peng le tari. Bah yang gratis-gratis macam. Kumpul le tat. Semoga ada pih le tamu sedekah nyu beramal. Yang baik orang pegah menolong karena amal dia bunuh. Ayo kamu sedekah ni. Yang salah lo. Ya, tapi jaga supaya baikna mu pandang kepada atas lu pegahnya. Ya. Olehnya entih menan itu biat tipuan kedua. Wahum yadunnuna annahum qad istahaqqul maghfirah. Ngon cara menang kira ro kamu lupa kampunan. Belum nak hadi-hadi itu saya dah sedekah menopala padahal sedekahnya itu kadang-kadang bercampur. Belum lagi buat kamu nyo becut menjemput. Pegah limu Ghazali buat semua berat, buat ceramah ada nama ikala lega pernah peluang-peluang untuk naik nama yang cukup bahaya. Yang menyahana tak jaga dan intangnya itu biar tertipu. Tang-tang tu dengan leganya nyoka merasa ikhlas banget. Nyo bahaya. Yang kerja ilung punya pelung ceramah, pelung semua buat leganya kan. Nyo payah lu jaga. Masuk muka sedekah baik lu fikir. Sebab kalau fikir di penitia. Sebab punya lu fikir lah untuk kajian long-long penitia maksudnya kan. Ya, bermakna katanya. Ya. Nyan kelompok kelimang tertipu orang-orang yang beramal, orang-orang yang bersedekah. Nah ciklam nah kelompok tertipu dengan beramal dengan amal zahir, beramal dengan amal badan, ke semayang, ke puasa, tapi mate gahang gete bersedekah. Dia tertipu cik. Kekira mano, ilo kana deh. Kana sih ya? Nah, yang tertipu cik. Ladom kan, sedekah tak. Hang tem ya apa api? Tertipu cik. Nah, kita tak pegah beut. Baklung nak 7 juta. Saya kita punya ada, tapi yang baik you ya beut. Nyo kemen dah baik naik no. Mesti pegah mulut baganya getanggung. Tapi saya terpakat majlis salim hang aja. Gepikir kan ka amal ike baru deh macam. Tang-tang, dia pilih-pilih. Maka baik pilih-pilih aja desa. Cik baik tak pilih-pilih. Desa nyubut, desa air raya. Karena semua dosa berhubut bau raya. Hanya tertepat dengan desa atas tanya getik atau neraka. Mana si amai? Betang-tang terus. Oh, dengan terkah juga madak. Golon teh cik. Dengan teh abuk madak. Hanya teh cik. Dari teh yang mampu, teh yang mungkin. Pubuk lagi baik pilih-pilih. Ya. Semoga dengan legenya tanya akan terhindar daripada tertipu. Berarti yang maksud tertipu adalah maksiat yang terkadang hanya tertipunya maksiat boh ramai lahir, boh ramai batin, boh maksiat lahir, boh maksiat batin. Ketika tanya lengah dari perkara-perkaranya, ingatlah tipuan akan menganggap kita sebagai orang-orang yang suci atau sok-sok saleh. Menyalanginya, setan kai pok-pok jarawa. Hani godali karena kirakan dia keji. Tertipu dakdonya, mungkin tertipu orang-orang awam di sana yang malam ini mereka tidak ada apa-apa semayang hana ya buat dan terpusa-pusa hana gaduh gemaksiat korang yang tertipu dengan dunia. Tapi kita yang sudah hadir malam ini, leh damai, bersihkan hati, usahakan semaksimal mungkin supaya jangan tertipu lagi. Karena tipuan ada dua, tertipu dengan dunia dan tertipu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tertipu di jalan Allah. Nyawa yang paling tinggi, maksiat sebetulnya dengan judul yang pegah benar. Maksiat akhir zaman. Termasuk adanya karena media orang yang kala kan? Facebook, WA, YouTube, macam-macam tu. Nyawa tata yang model nyawa akan seringkali menipu kita. Semoga kita aman. Baru fikir pembahasan tang nyawa kadang letak pertanyaan tu. Kadang menyahana lebih pas bagah tahu. Ya. Ibang kira aku sih. Ya, no? Ya. Mudah-mudahan. Nah, yang tumanya yang mesti kira dua. Ada syarat bunuh baik payah-payahan. Ya. Oh, kana? Oh, good.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya oleh Rasulullah diperjuangkan sembahyang misalnya sembahyang lima waktu. Tapi waktu dia cuma erit ke umanya Nabi ke Allah 50 waktu. Tapi hanya lelaki 5 waktu saja. Nah, akhirnya seandainya karena nabinya adalah kekasih Allah, mungkin bertanya tak terima 50 waktu. Kadang-kadang katanya mana kerja kadang. Lagi Siti Maryam menumpak makanan dalam surga di pura. Nah, yang pertama. Yang kedua, masjid di dunia rumah Allah. Nanti di Yaumil Masyar dipegang Pak Malaikat hati kalian tetangga-tetangga lun yang di dunia berdi, yang di tetangga masjid tak, yang nah laginya hati tengku penjelasan. Yang keduanya kalau enggak hukum, Mana di dunia dipegang masjid-masjidnya rumah Allah. Nah, jadi le Allah buat pura isap atau pura kiamat itu lelaki tetangga masjid yang najak masjid. Ya, ini berita bahwa jadi seandainya ini kalau lupa kamu menyonabi tempat diterima kadang 50 waktu, kadang dia anak yang muda tu. Kubi makanan dalam surga. Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sabah pertanyaan langsung jawab kan? Pertanyaan pun juga mulai kakak. Mantu tepoh wablah nonton dari ban. Mana masalah itu hana ya long sagai kan gure lain padu. Makaji inti teh hana hanjian dong lopor juga. Ya. Pertanyaan pertama. Nabi wate merit puaji semayang 50. Dodoa laki-laki kurang gediskon lah. Sampai tinggal 5. Melalui lisan Nabi Musa. Berarti Nabi Musa cuma sekedar proses untuk terjadi takdir Allah yang memang karena mutulih ba ilmi Allah. Semayang umat Islam umat akidamun cik 5 sebetulnya. Cuman pakai 50 karena Allah kena bi pahala 5 lagi pahala 50. Gupegotlah proses lah ke kurang. Timbullah pertanyaan tumpuannya. Kadang punya 50 tanya wajib cik tak pemut. Kadang hana payah tak jauh ulang pi. Kadang itim payah. Sebab tak kadang. Artinya setiap yang ke final dalam syariat itulah takdir final ba Allah Ta'ala. Berarti Allah hendak takdir mudah. Takut atau tak kadang bunuh han terjadi. Kena ke kadang bunuh. Kadang punya 50. Hendak payah jauh ulang. Kadang payah. Dan dia cik atau kadang tu ba. Ya, maka ba ilmi Allah han mungkin yo. Urung-urung dalam dunia merumpak makanan surga. Karena Siti Maryam mentang tidak seumur hidup beliau makan hidangan surga. Hanya beberapa kali saja. Menyitanya ke hidang makanan surga. Ti uraju tanya sumayang 50 waktu tapi makanan surga. Berarti surga yang dijanjikan akhirat sudah disegerakan di dunia. Lalu bagaimana umat Islam? Akankah penasaran dengan surga sebenarnya? Hai temang le sebab kali hidupnya. Saya keberah lelu cara mahajat tamu surga. Kubarau kalau kupajau. Katro aku hari. Karena memang menan ba ilmi Allah Ta'ala. Cik hana memang peluhnya sebetulnya bak fakta. Tapi 5 tagai yang bak takdir dan bak catatan luh mahfud. Lu pegak 50 bunuh sekedar proses menuju takdir untuk jadi 5. Melalui lisan Nabi Musa. Kepuai 50 genebi pahala 50. Nyan jawaban yang long jeut jawab. Ada pertama. Yang kedua, hingga hura-duda akan ditanya
so tetanggalung. Karena masjid rumah Allah. Yang long pahami pun. Menyenang salah long pahami berarti jawaban salah pun. Yang long pahami masjid rumah Allah. Sehingga huruf layak lah Allah kata yang tetanggalung. Artinya yang tu rumah Allah. Yang kaib dia masjid masjid. Kan yang mana? Cuman arah pertanyaan pokok masjidnya nak bangkit dengan huruf doa. Tak hendak kena nanya pertanyaan. Memang laganya. Akan ketanya sehingga oleh Allah Ta'ala orang yang kaim dia masjid. Tapi masjid dah nak bangkit. Karena gekun masjid rumah Allah. Baitullah maksudnya kan? Lagi Kaabah. Nalam naqatullah unta Allah. Nyan artinya nama saboh-boh benda. Saboh-boh makhluk yang disambung dengan Allah ba ujung. Baitullah, unta Allah, rumah Allah. Itu sama Allah. Nyan kan makna milik Allah. Kan yang nak pegang. Pucit kena pegahinan. Nyan adalah idhafah li tashrif dalam kitab tafsir. Disandarkan satu kata kepada kalimat yang kedua untuk menyatakan bahawa yang disandar itu adalah ada yang paling mulia. Maka masjid ke rumah Allah karenanya rumah paling mulia. Kaabah ke Baitullah karenanya rumah mulia. Unta Nabi Saleh ke Nakatullah karena untanya unta paling mulia. Hana sabar lagi unta-unta jirit lain. Ya. Termasuk dalam Ruhullah ke Nabi Isa. Kita fahrah kepada Allah. Berarti roh mulia. Bermakna memang tiupan langsung melalui malaikat Jibril ke rahim Nabi Isa. Nyan gekun Baitullah. Maka timbullah ku orang-orang nak tanya siapa tetangga aku? Ya pasti. Karena orang-orang yang mendekatkan ke tempat yang mulia. Pasti nanti akan ditanyakan oleh zat yang maha mulia. Mudah-mudahan begitu jawabannya. Wallahu a'lam. Agak. Cara pubat penyakit yang cukup pegang-pegang tujuh pria tak kabur. Kadang-kadang banyak buat kamu sedekah mungkin nanti karya. Tapi pun nanti ria. Cuman roh ni dengan nyanci. Duduk istighfar. Kadang-kadang buat istighfarnya di roh ria sih. Yang kita tidak ada sih juga. Yang sering terjadi bahawa kamu pun maklum pribadi. Ya. Gan terima kasih. Jerosi pertanyaan kibancara atau terapi. Sebenarnya lagi lupa gahawai bunuh. Paling trip leh tak perlu malah lebih trip leh daripada tak perlu rumah tu. Perlu rumah kadang-kadang kau mu 20 dalam leh. Kadang meninggal kan dalam plaster. Jika kau menan leh kau awak model. Sebab trip tak lah hana leh tu. Nyandung trip leh dah pegang rumah. Trip dalam leh dah pegang batin. Maka bagaimana cara terapi? Tetap dengan cara belajar. Karena ada yang trip leh hanjit dengan cara instan. Maka kitab Ihya Imam Ghazali bak jilid lah ya. Nyan man taboh jilid dah juga bagian batin kutoi nah. Taboh jilid tu bai nyo rak webinar taboh jilid tu bai dia baca tu tentang penyakit batin tau. Sekira jiat dengan cara instan zikir macam la ilaha illallah atau pupu betul kan? Hana mungkin Imam Ghazali panjang tagiak tulis. Berarti mesti ada ilmu dan teori untuk kemudian tak praktek dan gadah penyakitnya. Karena ada sulit dilakukan oleh orang-orang biasa. Maka jawabannya payah dengan ilmu baru pulih. Mungkin tak berzikir, tak beratib, tak mendoa kepada Allahnya sekadar untuk dimudahkan. Tapi menyehana tak teori tetap han boleh-boleh. Karena Imam Ghazali gepegah metode mesti lagi contoh ria. Yang ditanyakan ayo. Pun gepegah ria itu apa sih? Oleh yang gepegah tu dari 4 kontrol je. Oleh yang tetro kiban ciri. Oleh yang kiban cara apa kata? Mamanya hana tak buat kah hiting kata? Sama lagi penyakit medis. Nyantai pubat tanya oleh doktor, ilap ilah dari mana asal penyakit ini? Contoh reumatik, nyan bayak buh
flash scan baki start akar, maka akar rematik itu sebenarnya ginjal. Maka dokter ginjal lipubat. Kalau ia urut-urut, tanya kayak tak urut-urut, saya kena matik je dia urut. Aku tak urutnya nak boleh. Ha? Ya, ginjal masih kotor kalau boleh. Nyamunan serang penyakit itu ke akarnya. Termasuk ria. Karena yang ditanyakan rianya lo jawab betul. Bagaimana menyembuhkan ria? Kadang kita berterkah itu biar kagak walaupun nyonya susah kan. Teori mudah. Pegah Imam Ghazali pertama, jangan suka dipuji. Asai matangna penyakitnya terung kiamat hang ada. Cetak itu biat. Bahkan masih suka pujian manusia. Kan suka pujian Allah. Maka orang-orang yang ingin dipuji han gada-gada ria. Pat tanda bakdonya ile. Bakdonya dia kayak minta beri puja. Walaupun kan bak akhirat ke dia. Dia saja bak undangan dak jib bermeganto baje, masa tengok undangan ke dia kada ilom baje. Yang galak dipuji sebetulnya. Sebab minta sok baje sat ikut. Tok bak sok batai cien mesti beri temengi yang bertanya pada you. Tulis tablo 7 juta, nei tanya-tanya kata you tu kepala tu. Nah ingin dipuji kata. Sehingga galak dipuji lah mbak ayah hana mbak tanya yang gawat lah. Atanya hana tapi berikun lah. Contoh tu nyo ibu-ibu tak pakai contoh tiga. Dan ni biasa hana mangat nama gun. Tapi tegekun dia suami. Oma makanan uronyo pai hali singkai. Umang hidung nu pai puak betul. Padahal hana nyan mbak dron sing tepu hana mangat. Tapi tegepujo senang nu bacut. Nyan berarti nak indikasi ria. Yang aneh, menyebab magunanya untuk pegah tahana atakan bangga ada kayo. Tik mangat magun. Padahal nak mangat bangga ada. Pakan tei kelengan tu kok wangi gentuk rawan. Pakan bungeh tu. Padahal hana asyik. Karena yang dia tak pengen urang, ni tanya terus tak pertahankan miung tenan. Gentuk hanya tak pengen le. Tek wangi kata kat umbai mengajar perempuan. Tapi punya pak lain, sek ganteng, mentang kita pengen. Sek lagak banyak mentang kita pengen. Tapi karena gentut, mata bodohnya kait tek anak yang mengat. Puas kesimpulan, kalau masih ingin dipuji, walaupun bak haidonya, ini kau mengak pegahnya. Menyahan ada terapi, tetap akan ditubik sehingga ria bak amai. Satu. Yang kedua, yang partai Imam Ghazali pegah. Baik susah tengok orang dicaci. Walaupun ipu kek, ipu rendah. Kan? Menyematang nanya, tetap itu biat ria cip. Man dua macamnya tak pegak contoh. Ria bak orang ingin dipuji. Ria bak orang ia dicaci. Pertama, mesra apa? Dia contoh matang baik tersinggung kalau bukan. Contoh. Mesra lam tabah masjid, duk rapat kadang untuk pegat masjid. Mesra yang. Ci metren-tren laju, mekun-kun pada baduk siapa. Orang yang kaya hang dia kun ubud kan. Payah aku kun beraya. Nyonyok kan lon tuduh orang yang ria bah. Baik itu salah lah. Menyeria berarti waria. Baklong 8 juta. Nyak dipuji punya baik kun kriat. Nyak dipuji sebab lepan. Dia orang kasihan. Kaka baklong tur-tur bayar yang na. Tutuh kan. Sebaik gua nyan genu sayang berdipuji hampen. Tirtoh ribe baru na 7 juta turtoh tu segala bayar gede. Puji kerja tirtohnya baik kun kayak sagai. Baik kun pitakan. Dipuji hana pokoknya. Pakan gele. Ba orang je ingin dipuji, ba orang kasihan baik pakai mandoa tu ria munyo lagi nyan. Ya ke contoh medeng. Menyiduk pala air ke menurutnya nyulam. Berarti caranya pertama baik lengah. Asaina kesempatan beramal payah pek-pek boleh. Yo pun maksudku. Asai kai jawab nyo karena Allah. Apa buat je. Nyokon terapi baik laju.
Baik le punya sedekah mai le, regam le. Tu pun maksud pun. Ha? Ya, mudah-mudahan tak tamah long buat untuk pajan-pajan buat gudai lain YouTube berkhusus apa. Nyo long punya punya. Ria bio tergabur bio ri bio kan. Untuk guna urang yang khusus. Nyo ria saja. Ya, insya-Allah akan bersih mudah-mudahan. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ceritanya tentang mesin nyo contoh gudang dengan lagi Honda. Nah, zero urang mau ko Honda tahun ni. Lekalan rumah yang dah bantu nyo. Sodoku dia Allah mana? Maaf. Rumah nyo kamu ko Honda ya. Ya Allah, sang nyo pahala belum yang mana. Dong liwet tu apa? Sembari belum punya dongit untuk sodoku buat bacalah tu. Nah, belum recilo, belum. Ya Allah, takut lagi malu. Alhamdulillah ada sampai terus buat pasal minyak. Dan kiban sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas dalam kitab yana bab niat jilid pertama ini nak bahas padahal dia pegang niat sembahyang. Tapi kan pegang ikhlas nak biu. Kitab fikah pegang ikhlas. Ikhlas ada ikhlas ulia, tingkat tinggi. Ada ikhlas wusta, pertengahan. Ada ikhlas dunia, dunia yang kendonya rendah. Yang kejip dunia ke kendonya karena dunianya memang rendah. Dunia paling rendah, maka ke dunia. Berarti ada ikhlas rendah. Tak ikhlas rendah. Hawa ke henti ke pubuk amai bi dunia juga balah. Ikhlas, tapi ikhlas rendah. Tak harap idonya gebalah nyampi gara-gara nak hadis Nabi betul. Contoh as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itulah bala. Pai itulah bala idonya. Ente ke pubuknya perle bala saja idonya. Ka ikhlas tapi ikhlas rendah. Tak bantu orang bunuh sampai tak tulak bak galon. Ya ibu punya. Tujuan tuan tengah bantu, ayah tanya, adik-adik tanya, berarti ingin segera juga balasan. Ikhlas sudah tapi ikhlas dunia, maknanya rendah. Ya. Tapi orang-orang yang kekelas tinggi, mesyurga yang hendak harap lagi. Walaupun tamang, artinya ya Allah, yang penting aku ridamu. Sebab asal karida Allah, mungkin dia amailan neraka. Ya, bersih lagi orang, punya orang carang, gemu cewek dengan calon yah tuan. Sebab asal calon yah tuan karida, anak barang orang tadi je kejauh. Nyakai tanya, ngana anak dalam cewek? Nanti hanya setuju supaya ada peluang. Sehingga terjadilah kahwin lari. Padahal kahwin lari cukup susah. Sebab sirap peluang-peluang. Yang urang-urang tamu-tamu undangan supaya ada peluang-peluang ni benar. Ya, apa lah nak pegang. Orang yang tinggi, dia bercinta dengan Allah. Mengharap rida Allah. Man pahala, terserah Allah. Asal Allah ka rida, ya pasti surga. Ya, baik. Idonya juga kontan walaupun nah hadis-hadis Nabi tapi itu untuk orang-orang yang rendah memang. Nyatanya memang galak. Dia kenal lagi orang buat surat waqiah dia habis perukok. Saya habis perukok kabut waqiahnya ana rezeki. Berarti kan donya. Tiga kali lucu je tanya kan. Ada yang tipe-tipe akhirat yang mudonya baru galak tu. Ya bukan? Betul Quran. Padahal kan pahala Quran kau rodo. Ente dijanjikan donya bioknya yang tak kalah, takaran. Saya bekas yang baca ayatnya kaya. Nyan tekaran. Baru-baru punya baca ayat bulan heboh ayat halut bude. Nyan tekaran. Tapi punya ketulis nyai bacanya halut gedak dalam kubur. Mana kubur ni? Amat orang. Jadi yang janji-janji sifat-sifat ukhrawi hendak tergiur. Ada pi amai beridonya aju. Nyam bek je. Ibarat apa kan? Berhati-hati. Pakan dunia saja. Ya. Maka dia tajak utana suci menanci. Dia tam doa pi, kedonya tak cik. Dia tam doa nu pampur ya Allah, nu pampur dit nah. Rezeki ya Allah, panjang umur ya Allah. Jadi rezeki kan panjang umur dengan rezeki. Yang pokok tanya udek betrep pun tak kuat betul. Ya. Jadi nyokan longkeun ke urang tanya, ke long puluah becu, nah. Ya. Le pertanyaan nala le baik long panjang tak ka hati betul. Nyo pertanyaan mandum. Yang mengetiknya pertanyaan cik. Nya kepala. Sebab. Nya terung sebab ilung han.
Yang pertanyaan langsung kabeh? Ha? Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum berjualan? Ini panjang kagak ketik pertanyaannya. Kena tabarau kan? Apa hukum berjualan dan melakukan hal-hal yang haram? Jogging, pacaran, senam, konser dan lain-lain selain ibadah. Di Blang Padang Banda Aceh. Kau kenal aku ya? Karena Blang meno kalau salah hukum lo. Apa hukumnya berjualan dan melakukan hal-hal yang haram, jogging, pacaran, senam, konser dan lain-lain selain ibadah di Blang Padang Banda Aceh? Yang pertanyaan Haji. Karena Blang Padang adalah tanah wakaf milik Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Ya. Awal terima kasih jawaban golong. Mudah-mudahan terjawabnya sah. Terima kasih. Jadi hukumnya jogging-jogging ide ya. Jogging di Blang Padangnya sih. Pertama kali berjualan atau pacaran, senam di waktu konser mungkin maksudnya. Di waktu ipudu acaranya na urang mekat, na urang jogging, urang pacaran kan. Ya, padahal tanahnya atau wakaf milik Masjid Baitur Rahman. Tanah wakaf apabila diwakafkan untuk kemaslahatan masjid, berarti tanah itu hanya boleh berfungsi untuk maslahat masjid. Betul menurut contoh. Hanya masjid maslahat masjid, saya kena sembahyang ke. Betul contoh wakaf Blang. Dan Blang Padangnya dan kan Blang Padang Masya kan. Blang Pula Padang. Wakaf ke masjid. Kah mungkin dia pegang masjid Lam-Lang. Masjid kana. Gejuk tu tanahnya untuk maslahat masjid. Betul ke rawatan masjid, ke biaya khatib, muazzin dan segala macam. Yang berarti hanya yang halal-halal boleh dipakai, digunakan, dipakai di situ yang maslahat ke masjid. Benda tu tak perlu ban Lam-Langnya. Ya, apa maslahat ke masjid? Nah. Anak kan terkedi pihna ibayu ke masjid. Berarti masjid sedang merelakan terjadi yang maksiat dan harta yang diambil itu dari harga maksiat. Ya, nak menteng tang jawaban Mbak Lu. Panjang tak nah. Ya, wallahu a'lam. Yang kedua, nyoba iput pancaran pun. Lurung komnya ipung je. Atau cimat lelandong nebi on yang mana tu? Beruh mata terendam tu. Nak clear? Bentuk lagi tabi dia dengan manuk dengan hijau pun, tabi dia dengan dasar. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa peran Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa peran Dinas Syariah Islam dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya yang mempunyai wewenang dalam penegakan syariat Islam di Aceh? Apakah sudah bekerja secara maksimal? Kami masyarakat melihat masih sangat banyak maksiat yang terjadi. Sebagai bukti, panjang lah banyak. Silakan datang di hari Sabtu kali ujak lu kenal. Dan Minggu di Pantai Loknga, Lampu Ulelu dan tempat-tempat lainnya sangat banyak muda-mudi berpakaian ketat dan pacaran berjalan berduaan di atas kenderaan sambil berpelukan. Nah, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Semoga sehat selalu Ustaz. Amin. Pertama, Dinas Syariah Islam, lembaga-lembaga keagamaan. Sebetulnya amar ma'ruf nahi mungkar le dasarnya kau nak hurufnya saja sebetulnya mandum tu. Cuman ada maksiat yang tidak bisa dilarang oleh orang-orang biasa. Kita tanya habis itu. Ketika itu baru beralih kepada orang-orang yang punya wewenang. Apakah Dinas Syariah ilung bahana umpu balah masalahkan tu. Tikula pien kan? Hana tu masalahkan tu. Yang jelas orang yang wewenang bah negara bagian agama.
Ada nama urungnya nawenang inan, lalu mereka membiarkan, sementara mereka itu punya hak untuk maksiat yang seperti itu. Nyan berarti mereka berdosa. Adapun tanyau yang je tatam yang tugas tanyau. Nah, cit maksiat yang je tatam dia tanyau. Mi tatam masalah. Nyan baru pulang ke urungnya. Yang menan, nyo jawaban secara umum, bila mereka punya hak untuk melarang maksiat itu, dan adanya kan kewajiban batanya mendung sabab batam mungkar nal hemo tipe. Pertama, urang-urang yang punya kekuasaan, mangkana minkum man marra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Yadih tangan dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa terjemahan itu punya kemampuan dan kekuasaan. Oleh fa illam yastati' fa bilisani, han mampu nganjih sebabnya hana wewenang hana kekuasaan. Fabilisani lagi tanya malam kita pegah-pegah bak beut. Lagi urus-urus ulama-ulama. Olayan fa ilam yastati' fa biqalbi, baru yang terakhir tahapannya dengan hati. Berarti orang-orang yang pertama aja memang nyan wewenang kok nyan hana getam nyan termasuk dosa mereka. Ya, itanyo tatam UBBE terutama tetangga-tetangganya. Baik sampai tanyo di hai tatam tamukat lam ke urang macam ha? Nyan tak mekat ke urang nyan berarti sama dengan sedang rela kepada mereka-mereka sedang berbuat maksiat. Nyan hana payah ruri nak cari Islam ya tam duk bengku tayungnya. Yang muka kopi nyan mata atau muka pu jus-jus bat tempat nyan mata. Ia tu urang pacaran hidup. Tak tepa golem kawin. Hana tak tam nyan banyak salah awak di syariah. Nyan na tanya wainan tu dia tam. Ya, adapun secara umum memang wewenang mereka itu. Mungkin tangnyo yang jawab wallahu a'lam. Kira-kira nak ada? Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, tang teruk siropo tang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya seorang pegawai setelah Jumat tidak masuk kantor atau dinas, tapi dia malah menghadiri dan mengikuti pengajian? Apakah ia memakan gaji haram, bekerja tidak penuh waktu, sementara gaji yang dia terima full? Nah, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Nah, InsyaAllah begitu jawab. Man, karubo terima kasih. Yan, pegawai kan awak horor. Adum honor kan? Ya. Umumnya pegawai apalagi PNS yang digaji itu sebenarnya bukan harian. Gaji menurut golongan dan menurut tugas per bulan. Hana dikira per hari dan per jam. Menyo yang laginya, mereka sah memakan gaji per bulan. Ketika mereka tidak taat berarti hanya dosa melanggar aturan pemerintah. Bukan dosa penjual gaji. Oh? Pula menurut gaya berat. Berarti katanya menyewajibkan le sabah-sabah instansi pemerintah tepat yang kerja, nyo harus kerja full, tikan ke bawah. Berarti hanya melanggar dengan pemerintah. Gaji sah ke pajak karena bukan harian. Maka ibu-ibu ketika hamil sah cuti dan cok gaji karena yang digaji profesinya dan kelas atau golongannya. Maka kan digaji per hari. Sama lagi tanya pegawai contoh, bak urang kerja bangunan. Ladong kerja borongan. Tek kerana masalah penting belu. Kana? Nah, ladong kerja harian. Gaji serta kau orang ya wo ya jempi kurang. Nyan haram. Berarti nyo menangcit. Menyai gaji per hari per jam tegi cok gaji nak udang jam nyan deca apa jauh gaji. Karena digaji per jam atau per hari. Yang mana urang-urang yang lagi bunau kayaknya deca sebagai melanggar aturan. Anda desa apa juga ji? Wallahu a'lam. Nyom ya rame pe anu mentu tak hon kau. Ya. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika pemilu tiba, kaji ojo-ojo. Apabila seorang guru ngaji meminta muridnya untuk memilih salah satu caleg
di partai tertentu. Apakah kita sebagai murid wajib mengikutinya? Jika tidak mengikuti perintahnya, apakah si murid akan durhaka kepada guru ngajinya? Ya. Karena kita tidak yakin dan tidak ada jaminan caleg tersebut akan mementingkan rakyatnya. Karena mereka dekat dengan rakyat hanya saat masa kampanye. Ini cerpen lah, cerita pendek. Hal ini sudah biasa terjadi, sedangkan seandainya ia memilih menjadi anggota DPR, belum tentu dia akan memihak kepada rakyat. Ketika BBM naik dan maksiat yang terjadi sekitar kita, kau BBM ni juga kenang. Ia tak peduli, tak melarangnya, padahal dia wakil rakyat DPR, karena kita sudah sering dikecewakan. Nah, tidak orang guru ngaji kepakatannya untuk memilih salah satu caleg partai tertentu. Nyo iwo dalam bab taat kepada makhluk. Sebab taat hakiki kan kepada Allah. Taat ke makhluk pakai. Sebab gurai makhluk. Kemudian suami makhluk, pemerintah makhluk. Ada hadis-hadis yang merintahkan tu taat kepada makhluk. Tapi la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk apabila ada terjadi maksiat kepada Allah di situ. Pertanyaan, man pilih caleg na maksiat, maksiat pilih calegnya, berarti kita sudah taat kepada guru bak maksiat. Pertanyaannya, pastikah kita pilihnya calegnya salah? Kita duga. Kalau dugaan yang suudan, hai tahu umumnya begitu. Mia mandum mana, hana ada pilihan je cik. Tu mandum mana. Contoh pula. Pilih presiden. Ubena presiden tak pilih mesti dari poduranyo terong kiaman mesti hana yang salehah mesti anak salehah. Hana yang saleh mesti dah mesti. Puajit hana pilih. Ubena ke dia. Hanya cik. Kita hanya memilih orang-orang yang lebih ubud kemungkinan maksiat. Kayak pilih orang bu yang hana maksiat. Hana diri. Sebab tak duga golai ya, termasuk caleg pun golai tak duga tu. Menurut long, inan hana wajib cik taat pilihnya. Galak-galak tanya. Ya, karena ada hana tentai god dan hana tentai bro. Sampai durhaka tina. Ya. Tapi punya pilih tetap wajib. Lagi pilih presiden. Ada jihud wajib pilih. Bahkan Sayyidina Ali pernah berkata, satu hari hidup pemimpin zalim lebih hebat daripada tiura hanam tiura pemimpin. Tiura pemimpin zalim lebih hebat daripada tiura hana pemimpin. Kosong orangnya. Yang deca mendung. Maka memilih pemimpin fardu kifayah. Memtiro hana apa? Hana yang apa? Kita pilih yang agak apa? Hana pilih hanya nyok yang dia ke konsep pemikiran salah. Hana dah pilih kamu nang awak hana apa? Tut na calon tiro pai tat. Tiro hana got pai. Tiro muter mana? Ya, mudrung paling muter mana? Hana tak pilih letanya, muter pilih te awak mudrung. Berarti kita memilih dengan cara tidak memilih. Boleh? Tayo hana ada pilih taduk tapi kata pilih awak mudrung gara-gara hana ada pilih. Ya nyamunan nyan jawaban relatif. Masalah bunuh DPR ke hana wajib tak memang pilih DPR tapi harus tak pilih silatanya supaya baik menang awak hana agak. Makanya tergantung tahu sosok ji hanjilun jawab secara mutulak karena hana mu tahu mujahid bunuh piat tak prediksi. Mana ada? Berarti yang umumnya hana desa, hana taiko. Menang yang belum pahami, wallahu a'lam. Ya. Lu fikir bonti ya? GKU Gerakan Kemaslahatan Umat mandum-mandum jumlah sedekah malamnya 3.785.000. Urus ini dengan 17 bulan 10 2022. Alhamdulillah 3.785.000. Mudah-mudahan yang bersedekah terus akan bersedekah dan Allah akan berbalas melipat ganda.
Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Tapan mandu modal. Bagaimana hukumnya seorang pekerja atau pegawai yang membuat laporan uang bos sekolah atau laporan keuangan lainnya tapi terjadi ketidakjujuran, misal dibeli sekian tapi dibon dan kwitansi ditulis lebih, sementara di kwitansi tersebut ditanda tangan oleh kepala pemimpin dan bendahara. Siapa saja yang berdosa yang mengetik kwitansi atau laporan, apakah juga berdosa? Seandainya kita ada di posisi tersebut, apa yang harus kita lakukan? Karena posisi kita sebagai bawahan terpaksa mengikuti perintah atasan. Karena kita juga takut kehilangan pekerjaan tersebut. Ya, apa yang ada pertanyaan? Ya, mana? Ada nama laporan tulisan yang menipu. Pertama ialah jawabannya itu dikategorikan dalam menipu. Apa? Bila bak tipuannya nalo minan menghasilkan uang tipu. Itu bit dosa tabo tu. Mengambil uang atau harta dengan cara menipu. Kedua abo. Orang yang menekan, menyetujui, dia berarti termasuk orang yang setuju untuk menipu dan menghasilkan uang tipu. Tanyo yang ni yang dapat tatam, gadah pekerjaan, berarti tanyo mungkin tidak punya kemampuan untuk melarang itu karena nak kelas lagi bunuh. Menyemhan mungkin tatam, mungkin terpegah, nya wajib pegah. Mungkin kita pegah, kakak bencing hati lagi hadi bunuh. Berarti orang yang menipu, apalagi menghasilkan uang tipu, berarti nya kadesya. Menan sayang duduk karena umum tak pertanyaan. Wallahu a'lam. Yang pun betul lah bukan? Tahu ni nang? Assalamualaikum Tungku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum seorang wanita sudah merasa nyaman dengan keadaan tidak memiliki keturunan? Terima kasih. Ya, merasa nyaman tidak memiliki keturunan tapi memiliki suami ya. Tergantung. Kalau memiliki keturunan takut miskin, takut susah, nyan desa. Terdali dalam Al-Quran Allah berfirman, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Berarti inan walaupun tayo kan membunuh. Hanjit ia kegatin ngena ni. Tersirat bayanya, hanjit ia ketusah ngena anu. Menyonyan maksud nyaman, dosa. Yang kedua, menyo terkedi cit galak tu bebekna nu. Nyan kata pu takoh kebanggaan Nabi. Karena Nabi pernah nekun, ana mukasirun bikum bikasrati auladikum yaumil qiyamah. Aku bangga nanti di hari akhirat dengan banyak keturunan umat Islam di hari kiamat. Menyeruh mandu umat Islam lagi nyawa yamai. Nyaman mandu hana anu. Nabi berarti hana teruhut. Nyamanan? Apa alasannya nyaman? Memang alasannya syar'i. Takut terkedina kadang penyakit atau kapayah pelah macam mana lebihnya ke kamanan cenah tiga pelah kedua pelah lom dan pelahnya pindah batas hana je le tak ge pelah macam pelah bak pruak kali ge mungkin tak pelah bak ruang dengan komatin munyaman hana dia anak gara-garanya mungkin ada masalah. Tapi sengaja memang nyaman enggak punya anak gara-gara yang tadi itu haram. Yang kejip mukabe menteng, tujuan menjarangkan boleh, tapi tujuan koh keturunan tidak boleh. Nya kanana padahal. Kanana rencana cukup sekian saja. Nya tega pegah cukup sekian saja. Ada pi 10 saja han juga. Saya pakai saja ba ujung. Kibanci ku bete maju. Tu 17 ke 17. Betul kan? Tapi punya pakai saja, berarti kata koh keturunan. Sementara tujuan pernikahan termasuk untuk sambung keturunan. Dan bahagia Nabi Rasulullah banyak umat Islam. Ya, sampai Nabi tengah hana tenang ke kedanya. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga wali sehat sabi, amin. Bicara masalah sufi, kiban sufi yang sesungguhnya dalam Islam dan kiban cara meratib yang betul. Apa lagi orang meratuk? Ya. Kiban sufi yang betul. Dalam kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Jailani. Yang kaya minta salah kenan. Malah kaji kenan urang hari Jailani. Padahal Jilan. Karena Jilan itu dasar dari nama sebuah daerah di belakang kota Tabaristan. Jilan dan kampung. Sehingga orang-orang yang lahir atau tinggal di situ dinamakan Jilani atau Jili. Nah, dua macam. Kan Jailani. Nah, mandro ni yang kagebuh nan Jailani, baik ni alhili. Tak lom ni rubah buku-buku nikah ya. Kaji lagi hanya nama masalah. Gepegah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Aliran tupi na 22 boh. Taboh yang sunni yang betul. Berarti aliran tupi yang aswaja. Ya, nyen kan aswaja lagi Aceh. Aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Sufinyan yang berpijak kepada hadis, Quran, dan amalan-amalan orang-orang sufi yang muktabar dulu. Nyan kenya sufi yang betul. Menyeka lagi nyan kakak sufi adi. Sebab penuh nak 22 boh. Berarti lalu ada iwa lam kan tayang tha penuh. Lam 22 aja. Macam-macam tu inanya. Ya. Intinya menuh aliran tasawuf sebetulnya na ajaran cik dalam Islam cuman mata Nabi golong gebuhnan. Lagi ilmiah fikih. Golong gebuhnan cik watanya. Usul fikih tafsirnya golong gebuhnan watanya. Ilmiah tajwid golong gebuhnan tapi kagak oleh Nabi. Tega baca roh de ikhlas. Itu gam roh Nabi tapi analam na ilmiah tajwid. Menaci ilmiah tasawuf. Dia awaknya awak Wahabi tasawuf bid'ah tebahan nama Nabi. Tajwid hana. Enggak kurang. Ya. Padahal amalan kana masa Nabi tasawuf. Orang tasawuf atau sufi adalah orang-orang yang mengutamakan kepada zuhud. Tidak cinta dunia. Terserah egoknya cara bagaimana. Ada nama egoknya cinta kepada akhirat. Yang sufi itu betul ji. Nyak baik sesat so tak ikut. Tak ikut laju Imam Ghazali. Karena sufi gaknya berpijak kepada sufi amali. Bukan sufi falsafi. Nasi di antara sufi-sufi yang berpijak kepada sufi falsafi. Nyamnya sufi falsafi, antro ule-ule ada kena. Bah urung-urungnya mata yang buat, tak ikut karena itu lagi ababun olam tu. Le tak ikut nan istilah saja ada. Oh, taratan. Ya, yang lebih god Atai Imam Ghazali dan Syekh Ahmad Junaid Al-Baghdadi. Nyan keaman. Nyan sufi yang betul. Ka. Kiban cara meratib yang betul. Meratib yang betul, yang ke lagi kalimah La ilaha illallah bu panjang baklah betul cik. La illallah nyan ana panjang lah. La kitab Bughyatul Murtarsyidin ge pegah. Wa tetakeun la ilaha illallah bimaddi bernama ge pegah. Nya hana sah takun. Walaupun beo begini. La ilaha illallah nabi karena panjang ngan panuknya tergantung tempo bacaan. Menyaurang buang tabakah panjang gede karena memang mulai ikut. Menyaurang yang tajam ikut menurut tajam ikut. Ya, bet sampai hana panuk panjang. Bet sampai lah. Ya, hana boleh ya. Ya. Mana lagu amun tulis dalam kitab urang tupi sampai urang yang kagakun nya. Nyo atabuno alamnya. Urang tupi yang kun tiga god kagadah kalimat. Kakal lagi makhraj. Nyan pribadi urang-urang yang katroh bak masazuk dan wijdan. Kadok banyak. Sehingga ikonyan yang naduk si Allah Taala zikir yang diucapkan yang sang-sang hanali. Merulah di makhraj punya urang yang modelnya tengah dok. Dok nyan, dok. Gue kira urang hana mukallaf lagi urang tengut pantan. Hana masalah kadok dengan Allah Ta'ala. Lagi urut tengah pungau ke Allah Ta'ala. Hana mukallaf katanya tak salah-salah. Bedah tanya masih tengah tak thay. Tak yakun kalimat salah.
Nya payah lago ya. Ya. Maka kena wali tiga-tiga wali majdzub. Nya nak thai tiga-tiga nya. Lagi al-halat roh gekun di balik jubahku Allah. Berarti yang kan Allah baca tubuh kan Allah. Nya menyagakun tengah hanya dalam lautan tauhid. Berarti gonya hana kafe. Mampakan si ikoh takwa baik kafe kau. Maka orang yang koh takwa tanya menyebut-betul itu pi pegekun. Tinggal lo ke bahasa al-halat tikre. Pegekun. Ya Allah, ketika ini koh takwa. Mereka menebas batang leherku karena cinta kepadamu ya Allah. Aku pun hari ini ditebas karena aku mempertahankan cintaku kepadamu. Hendak bersalah awak kau. Kita nyo tupi, tek kaitan balai tu kamu Ya, nya masalah. Yang bahasa pun fana. Yang na hanya Allah, kita tidak ada. Tapi awak tak na. Berarti yang na hanya Allah tete, tapi Allah kehendak ya. Ya baru tupi yang betul. Mahan kakak tupi adi ke puno. Wallahu a'lam. Assalamualaikum nungku waalaikumsalam warahmatullah. Kiban pendapat engku mesa tanyo tapasang status apa yang FB pun. Ke tanyo wate tajak beget. Penyan termasuk ria. Status hiburan apa yang li sau apa yang tak apa nampu memang. Status ribuan taho. Nampu memang. Mungkin benar. Kesimpulannya apakah tapi status bak Facebook sigaga masalah agama puria lagi bunuh nang pegah tergantung. Menyeik tak kontrol hati hana masalah. Tetap tulisnya tapi pek gut leh. Nyo punya itu rilong hayu, jadi pelong hebat. Nya menyenyan keamat masalah. Karena Imam Ghazali malah ketulis dalam kitab. Kata baca tanya, mending mata pegah tu ria Imam Ghazali. Hana santai. Tergantung. Tanya status. Tengok kadang-kadang Imam Ghazali orang yang mata kitab ria banyak. Golong tu. Ilung ya kita perbuatnya untuk kan talulum ria ro gaduh talulum ria kau. Ye karya lo matai statusnya ke karya. Nyan berarti kai tubi penyakit baru lam suudan. Ibancit tergantung masing-masing nye kontrol na masalah penting ada manfaat di akhirat. Ya mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Halo. Assalamualaikum nungku waalaikumsalam. Kalau mimpi buruk diri sendiri ya, itu besar mana dengku? Mampu. Bagaimana? Nyo kan payah na sadan baju tulisan agak jelas betul bah. Kalau mimpi buruk diri sendiri itu bagaimana dengku? Dan saya mendengar mimpi itu ada yang datang dari Allah dan ada pula yang datang dari syaitan. Kita seperti apa ciri-ciri mimpi itu dengku? Nyo malamnya berarti pertanyaan jangan lupa kan? Ya, gacit. Karena mimpi termasuk pernah disebutkan oleh Allah dalam Quran. Malah Nabi Yusuf termasuk salah seorang yang ahli mentakbirkan mimpi. Ya, kemailung hana ahli bagiannya. Cuma yang ditanyanya mungkin jelas jawab betul. Lumpur mesti rawat buruk ya. Kalau kita mimpi buruk ya, mana maksudnya? Ya. Ciri-ciri mimpi itu dari Allah atau dari syaitan yang tentang inti pertanyaan. Pertama menyertanya sedang dalam keadaan berjunuk nyan kaim tat mimpi syaitan. Menyertanya kaim tak pegah-pegah, tak ingat-ingat, tak sebut-sebut teuro, terbawa mimpi. Nyampi volunteer dari Allah karena sering tak pegah-pegah. Pada tanda mimpi yang butoi sering berulang. Menyehana merulang, ente jaga tu, tinggal cukup trade. Tengok lusa tengok belum ku tapi tu ke macam tengok tu. Dengan catatan baik lang kadang menjunuk pun atau tengah-tengah kuta kan. Nyan biasa haji lumpur dari Allah. Tapi jangan bagah-bagah taponis. Nabi Ibrahim geprek ile sampai 2 orang baru meyakini mimpi itu dari Allah. Tengok bio-bio
Kah lumpur dari Allah laju. Tang-tang tayo kataleh tat. Ya, tiga go syaitan juga mampu menyamar ipegat tanyo lumpur lagi hi lumpur ta Allah. Bi tang-tang. Padahal lumpur syaitan. Menyelumpur tentang Allah, ya, nya mudah ada tanda. Lumpur berupa Allah, tapi hi makhluknya kapasi syaitan. Atau lumpur merupakan Nabi, tapi hi Nabi, hi Sule, betul. Nyampi lumpur dari setan. Menan kira-kira tanda-tanda. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iban pendapat tengku mesa tanyo tak pasang. Tu kan dia ke mana? Yang akan bilang ni itik san. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar jodoh kita adalah cerminan dari kita sendiri? Mohon penjelasan tengku. Wassalamualaikum. Mohon maaf tengku kalau bisa jawab pakai bahasa Indonesia. Ya, benar. Ya. Apakah benar jodoh itu cerminan kita? Belum tentu. Kalau kita pastikan jodoh itu cerminan dari kepribadian kita, berarti setiap orang saleh pasti mendapat istri yang saleh. Begitu? Nah, sementara Nabi Yunus istrinya tidak salehah. Nabi Yunus. Nabi Lut malah jadi kafir kemudian hari. Dan banyak nabi-nabi yang ditentang oleh istrinya. Kemudian, dalam kitab Yahya, jilid 2, bab-bab nikah, kita dianjurkan memilih istri yang saleh, yang taat. Ditambung diinan, apabila memilih istri yang suka mengatur dan lidahnya cerewet, itu akan menyusahkan kemudian hari. Getamah itu. Dan paling banyak diuji para waliullah dengan istrinya yang kasar. Berarti waliullah itu banyak sekali teruji dengan jahatnya istri. Menyatakan pegah jodoh itu pasangan kita, berarti setiap wali itu salehah juga istrinya. Tidak. Maka ketika gejuk perumah ke tanyo orang yang saleh betul, ruh hanagat nak anggap ju kagejuk santri sabo. Lupa buat apa-apa nan. Ya, menyahana je ke ni udang tidak hilapa mengapai, benalah kira-kira. Menanti sebaliknya, istri kadang mendapat jodoh yang kurang bagus, kurang sesuai. Jangan paksakan diri Anda untuk mendapatkan pasangan sesuai dengan idaman. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah bertanya, amlil insani ma tamanna. Apakah manusia itu akan mendapatkan sesuai harapannya? Tidak. Trip-trip tak angan-angan. Nanti aku menikah dengan seorang suami pujaanku. Tang-tang. Menang merumpuk kakak pelan. Wak buka tabu-tabu. Itu kembali kepada penyampaian saya tadi. Yang menikahkan Anda siapa? Jawabannya Allah. Kalau memang tidak bertahan dengan agama di situ, ada masalah dengan syariat, hai terpubu agama dengan pasangannya, yang ada solusi. Apakah hulung, apakah cerai dan sebagainya. Tapi dapetin raih surga Allah di situ. Karena masuk surga Maryam itu malah jadi istri Nabi di kemudian hari dalam surga adalah karena jodohnya Fir'aun. Bapak Ibu? Kenapa Siti Asiyah dalam kitab Tafsir Sawi dijelaskan Siti Maryam itu nanti jodohnya Rasulullah di akhirat di surga. Karena tidak mungkin setaat Maryam tidak punya pasangan di surga. So gitu Nabi kita. Kenapa? Karena dijodohkan oleh Allah dengan Fir'aun. Berarti dijodoh dengan orang buruk termasuk bahagia di kemudian hari. Makanya beta bukan pun tiga-tiga karena ada Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat. Seakan-akan bahagia menurut konsep kita adalah kebahagiaan yang ceria senakannya. Tiga-tiga kebahagiaan itu diraih dengan cara sulit. Gelisah, suami enggak bagus, istri cerewet. Rupanya itu proses Allah untuk memberikan kebahagiaan kita di akhirat dengan cara yang tidak menyenangkan. Ada nikmat yang tidak enak rasanya. Itu. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesti tanya koprepka hana rezeki. Lihanyan tajak tanya ta menghajat nyan kiban
Ibannya penjelasan ji jeut puhana ta hajat bak makam keramat dan pakeun alasan jeut. Ayo hana rezeki. Dan hajat. Tiba maksud hajat mekaoi ya. Kaoi dalam fikih ada beberapa model. Ada nazar lajat, nazar tabarrur. Yang kain tak praktek ledanya. Nazar-nazar yang mengkait, mutakli. Menyona anak miat akan kum serkah sabai si bitang. Anak miat sabai si bitang ni. Menyo selamat pada kalinya akan long serkah setipuh lebih. Menyo artinya tak nak tukar apa yang Allah bi dengan terkah buat tanya. Gepegah Nabi. Kaoi modalnya sah ke kaoi tapi nya kaoi urang kriat. Begubi li Allah le baru tanya tim terkah. Maka nazar yang hakiki orang yang langsung juga ucapkan lillahi alayya wajib ati helung karena Allah dipluh riba ke masjid. Nyan kau yang sebenarnya. Yang je kau si. Tapi bakna yak tukar tamah ngata tayo. Gekele Nabi nyan kau urang kerit. Sah kau, sah. Payah peglah wajib si. Nyan. Cuman pertanyaannya, kenapa haji abak kubur urang keramat? Ya, nyan tergantunglah. Mina jak abak kubur urang keramat. Watanyan tena mahajat. Hanya nu tawasul ngaurangnya. Ya Allah, ngan berkat tungku Syekh Fulan. Nabi Allah mutru hajat long betul. Nyan hana masalah, ada hana nejak hana bupa, tanan sebut nan kok nyan. Tapi menyan ya lah ke baganyan, nyan kamramah. Mebak Nabi hanjit melakai. Ya Rasulullah, Nabi kelong. Hanjit lah. Ibancit, Nabi hanya tertawasul ya Rasul dengan berkat dron. Yang menang-menang. Ya, apalagi bak selain Nabi. Maka jak bau urang yang keramatnya hati-hati cit beruh sampai tanya tak anggap nyan sebagai Tuhan. Ya, baik sampai menang. Wallahu a'lam. Pada bawah tu kira-kira. Dia untuk kita kata lain lam. Okey tu. Serban. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, saya membaca sebuah pertanyaan di sosial media sosmed. Pertanyaan seperti ini. Saya tidak minta diciptakan. Pas hidup saya malah dipaksa menyembah Tuhan. Kalau tidak, mau akan dimasukkan ke neraka. Manusia diciptakan untuk disiksa doang. Berat ya. Bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti itu, Abi? Ya. Nak baca bak sabuh sosmed. Saya tidak minta diciptakan. Hana dulu kaya. Tapi kagak pulahi. Hana pernah takutan, tapi kana tu. Lu hana giyo tu taat tihan tatit, getik lah neraka. Kamu ya. Dalam mindset kita, sang-sang, lihat kecipta seorang dengan hana permintaan, lalu dilahirkan, kemudian dipaksakan taat, setelah itu dimasukkan ke neraka. Apa itu di alam bawah sadar itu? Allah itu kejam. Yang mana? Mah itu pertanyaannya. Gara-gara na mindset temenan. Allah zalim. Sang-sang. Simak berkat. Orang yang merampas hak orang lain dengan semena-mena atau memaksa orang lain dengan semena-mena itu zalim. Kenapa? Yang dipaksa dengan semena-mena itu orang lain. Adapun Allah yang dipaksa itu punya Allah. Maka hana istilah zalim ba Allah. Mesti dia gepegat, gebulik-bulik dengan cidra dalam dia getik dalam neraka. Allah tetap tidak zalim. Kenapa? Karena ciptaannya sendiri. Mesti dia ni cok, ni koh, ni labo-labo, lumong, nak zalim. Oh, dah nak masalah yang baik, baok kau. Cuman horat masalah tak segi, red marwah tadi yang minta ajak ilmu kerana tidak semayang pada tarah-tarah. Tapi nunuk kau barang kau tanah mahan red marwah, rambut anda sendiri. Siapa apa masalahnya? Ya, menansit Allah Taala, gepegak tanya ngahana teleke. Oleh getik lawan neraka punya hana taat, Allah tetap tidak zalim. Kenapa? Kita milik dia. Tanya zalim, pakot sebab yang
Tak paksa dengan semena-mena gop ke antara waktu. Tanya hana jid tak miliki orang lain. Tapi Allah memiliki kita dan dunia seisinya. Maka di sana tidak ada zalim. Nyan jawaban menurut Tuhan. Wallahu a'lam. Kira-kira. Hana jadi pada 12. Ya. Mungkin mana? Atau bunuh yang hana puas baju tu. Kadang. Nak terjawab ke atanya? Atanya. Lu tak mahu tu mah. Takut tu mengongom dalam fikiran dia lah. Bunuh tanya kan kepaksa untuk beramal menyahana tamamai gede dalam neraka. Sebetulnya waktu kepaksa tanya mamai Allah rupanya nak dijanjikan tamu syurga punya tamamai. Balah wajib dong. Wajib semayang, wajib puasa. Berarti sang-sang Allah wajib tamu syurga tanya tu. Handa tem. Nak zalim Allah. Munya semayang tamu syurga, munya puasa tamu syurga, munya taat tamu syurga. Wajib dalam sigaga. Walau sigaga sunat. Berarti Allah na thang-thang wajib tamu syurga. Tapi handa tem kita salah anda sendiri. Menalah kira-kira. Takut tu berang-berang pikiran untuk rumah. Mungkin punya kedua abahnya lanjut macam si berang-berang berarti orang salah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon bertanya bagaimana cara untuk menghilangkan was-was. Cara menghilangkan was-was. Pertama, yang wajib diketahui bagaimana yang dikatakan was-was dan bagaimana yang dikatakan ragu. Itu dulu. Menya hana lom beda, nyan hana ubat. Was-was itu, al-waswasatu minasyaitan. Was-was itu dari syaitan. Sedangkan ragu itu sifat manusiawi sebenarnya. Hana payah harus syaitan tak ada ragu. Beda tema. Syak atau ragu yang nak pegah li Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami la kitab pada hadisiyah. Apa kata beliau? Ragu-ragu itu ada ciri-ciri dan tandanya. Kenapa aku harus ragu? Ada cirinya. Tapi was-was itu enggak ada tanda-tandanya. Tiba-tiba datang sendiri. Yang menyetruh keroi dengan hana mupu alatan, berarti itu was-was. Tapi kalau ada alasan, berarti itu ragu. Ya, contoh, ada orang di depannya ada seember air, dia ragu. Nah, ijat saya pohana. Munya memang asai hana inam, tapak pitan, ciri-ciri hana, itu bukan ragu namanya, was-was. Tapi nah lewat asai pun, nanti tubitnya peluang. Meragu tu naili ya. Ya, itu pantas kita ragukan di sana karena ada tandanya. Penyamunan was-was itu enggak ada tanda-tanda, tapi terus setan keroi. Tiga orang di tanah ada aja lagi urin yang biasa di. Yang babak tanda, nah itu keluarnya. Upo je tak kira ya. Nah ipa keluar le nah hurt menyana ya tak periksa menyana hana bubu. Jangan was-was dengan tanpa alasan. Yang tidak ada alasan itulah was-was. Jawaban long ni orang jadi ke ubat baik-baik pun. Menyana hana tanda tapu-tapu itu biar tanda itu setan. Baca doa qul a'udzu birabbin nas. Sebelum itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Insya-Allah setan minggat. Menyana hana minggat berarti roh setan. Wallahu a'lam. Ya. Kira-kira kami? Ya, nyuk pertanyaan kenal. Kalau lu bacanya, mungkin pertanyaan kami ya. Poh pika poh sebelah lewat. Poh le kurang 2 jam belum ya. Nah, aja gak. Ya, ana buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guna Walid membahas tentang penyakit hati. Di antaranya ujub, ria, mabuk dan sebagainya. Jadi, apakah ada campur tangan syaitan atau nafsu dalam ujub, ria dan mabuk tersebut? Yang kedua, mengenai di zaman jahiliyah membunuh anak ketika lahir. Di zaman Sekarang membunuh anak di dalam kandungan. Kira-kira yang mana yang lebih kejam? Apakah lebih kejam dia atau di zaman sekarang?
ketiga, Walid Uno juga tentang ujuk rasa terhadap Allah. Apakah ujuk rasa terhadap Allah mengusirkan mengadu ke Allah? Bagaimana ya Allah? Apakah itu termasuk ujuk rasa terhadap Allah juga? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin jula makin ganah juga pertanyaan. Macam siap ya? Kedua pertanyaan pun panjang wujud. Apa no? Tentang penyakit-penyakit batin. Apakah ada campur tangan setan? Biasanya sifat-sifat batin yang buruk itu adalah sifat bawaan dasarnya. Dasarnya bawaan, memang fitrah. Maka Imam Ghazali dalam mendefinisikan akhlak, bagaimana yang dimaksud dengan akhlak? Boh baik, boh buruk. Adalah hay'ah rasikhah. Tingkah yang sudah terpatri di dalam jiwa. Ya. Dari sisi kalau keluar perbuatan dan praktek baik dinamakan akhlak baik. Kalau yang keluar itu perbuatan atau tindakan buruk itu dinamakan akhlak buruk. Berarti sumbernya memang sudah terpatri dalam jiwa. Apakah faktor keturunan kah? Maka keturunan kriit lo kudu habis punya. Keturunan ladom tikan tepung, lalu keturunan bingkeng, ya bingkeng, ada faktor gen, masalah akhlak. Setan, imin tu apa ada yang kanannya. Ketika tipenya kana bakal, setan kana peluang. Lalu nafsu, ketika nafsu juga ada, setan semakin kuat. Makanya ada riwayat setan di bulan Ramadan diikat. Sufidati syayatin. Setan itu diikat, dibelenggu. Sebetulnya boleh jadi hana meceh diikat setan ngerantai sebetulnya. Boleh jadi bermakna karena ulama yang pegah. Ketika bulan Ramadan, setan sudah kehilangan jembatan untuk merayu manusia. Kenapa? Nafsunya sudah dikendali. Yang mana nafsunya juga sebagai vitamin untuk setan. Ketika ada nafsu, setan semakin kuat. Tamahlam ada watak di dalam. Setan dapat mintu. Tapi Nabi Muhammad penyakit batin hanale kabeh pegleh wate guplah dada Nabi na beberapa kali. Sehingga setan hanapak le jak Nabi. Sampai kepada Rasul, aku juga punya setan. Tapi setan tidak pernah memerintahkanku selain kebaikan. Bahkan hanale yang buruk-buruk Nabi. Ya, mai tanya tak nak yuplah lah, mana soplah ada. Kita yuplah saya babak saja, yuplah lele doktor hana icoknya ni, icok bayi kadang-kadang. Ya. Karena hana soplah, kau ketaplah kerod dengan ilmu supaya bersih. Satu, ada setan tadi? Ada, tapi ke dari dasar. Ia putubiak ju tipunya dari dasar, hanjut setan. Kecuali sudah ada bakal di dalam watak pribadi masing-masing. Satu. Yang kedua, karena panjang terlalu jauh, Pak Numan Tubi Utru, ya. Membunuh. Membunuh masa jahiliyah dan membunuh masa sekarang. Jahiliyah membunuh awatnya kalahi. Sementara katanya membunuh sebelum lahir. Dalam hal dosa membunuh sama. Karena setiap kamu nyawang, pergi dalam, pergi luar, kau kira membunuh satu jiwa. Teman horak raya. Hanya yang tapoh di luar kadang kau tetapoh di dalam anak. Membunuh anak lebih besar lagi dosanya. Ya, pokok ke raya desa, malah dosa di antara dosa besar itu sampai yang pegah 500-an dosa besar. Membunuh dosa nomor 2. Tapi membunuh orang lain. Tapoh anak 2 kali dosanya. Artinya lebih raya lah. Ya, ini agak beda. Adapun dari segi sama-sama membunuh, pergi dalam, pergi luar, sama saja. Bedanya orang lain atau bukan. Reknan. Yang kedua. Yang ketiga. Unjuk rasa ataupun protes kebijakan Tuhan. Bagaimana hukumnya kalau kita mengeluh kepada Allah? Yang mana? Allah dalam syariat ini menyediakan satu sarana untuk kita mengeluh kepadanya. Kira-kira apa? Doa. Padahal ada doa yang diubah tak kediri sebetulnya.
Walaupun nak bahasa hanya yang mampu merubah takdir doa. Padahal doa juga takdir. Masa takdir bisa dirubah dengan doa? Berarti ada Tuhan lain dong. Doa juga takdir. Hanya doa tempat mengeluh sebenarnya. Karena orang yang kaya meroi mata, kaya terus hati dengan Tuhan, ente ke melakai tu ji. Ente dalam sembahyang segala hana. Ente ke melakai pulang kala dah masalah. Ya Allah menyekan ba'rawan. Terus ke Allah. Berarti doa itu disediakan sebagai sarana bagi kita untuk mengeluh kepada Allah. Boleh atau tidak? Di saat itu kita bukan sedang protes. Kalau sedang protes, iya. Pucit, sedang mengeluh. Ya Allah, hanya kepadamu. Bagaimana yang terbaik bagimu. Yang baik, ya protes. Ya Allah, aku tem dulu lagi nyawa. Ini kasihan dulu aku. Ya, hanya juga. Gibansit, ya Allah, hanya pulang ba'dawan. Mana yang terbaik bagimu? Lagi cara Syekh Abi Hasan Asyadzili. Ketika beliau pernah ditanyakan, wahai Syekh, apa pilihan anda apabila Allah meminta kepada anda untuk minta pilihan? Apa jawaban Syekh Abi Hasan Asyadzili? Aku memilih untuk tidak memilih. Anda pilih. Itu mana? Berkali Allah bertanya. Ubi kaya apa gatin? Tengok pasti tak pilih kan? Dong kaya minta ya Allah. Ya, dia tanya. Tapi Abi Hasan Asyadzili, aku memilih untuk tidak memilih. Aku pilih ya Allah. Bagaimana yang terbaik bagimu? Ketika kita mengeluh, tak pegah hatanyan ba Allah, ya Allah kita anggap barawan. Nyan hana masalah. Tapi lumbat meno ya Allah ikut tu. Ya. Menyoal akhirat, ya baru jit protes lah. Ya Allah lon hang kutem damang neraka. Bu syurga ya Allah, nu taat ku. Nyan je. Tapi urusan dunia boleh jadi engkau benci kepada sesuatu, padahal itu terbaik bagimu. Boleh jadi kamu suka kepada sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Berarti dah yang God ba Allah, menang tak mengeluh. Yang kejut, doa sebenarnya ibadat. Doa sebenarnya ibadat. Dan pakannya gekira ke ibadat karena nyan mengeluh. Berarti mengeluh kepada Allah ibadat. Dengan catatan mengeluh lagi bunuh rupa. Bahkan hadis ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa otak ibadat. Maka hendak berkah semaya. Karena dalam doa terus betul-betul ternyata anggap doa sebagai hamba. Bahwasanya memang mengeluh, betul-betul mengeluh. Berarti kita sedang memposisikan diri sebagai hamba sahaya. Lagi hamba sahaya kepada tuannya. Nyan hana masalah mengeluh lagi nyan. Yang baik nak protes. Ya Allah, kibat terbaik badon. Long ya Allah lelaki mana? Menyagat mudih tak kena bi mudih, mesti menan. Walaupun bahasa, baik lagi bahasanya. Tapi menyemua word yang menang gedor di sini Allah hana mu pocang pep betul. Artinya terserah kita yang jelas benar terkesan dalam hati itu sedang tidak terima takdir duniawi, takdir akhirat saya tetap bermohon ya Allah jangan aku tidak terima kalau engkau murka kepadaku. Bantu aku untuk meraih ridha-Mu. Ya, betul. Kak? Kami pertanyaan? Namanya kabeh. Ibu kabeh sih. Nalau yang berun-berun latih. Nale ya. Ya nale. Poh pick up poh 11:30. Je. Bocil gua, Kiban menurut pandangan Islam tentang singkatan. Contoh nama Muhammad Idris, singkat M Idris. Yang M-nya Kiban menurut pandangan Islam. Dalam nasi yang lain, contoh Sakinah Mawaddah Warahmah, singkatan di Samara atau Samawa. Dalam lain yang paling takkan dino Astoji. Astagfirullahaladzim. Kata jadi Pak suku nasara apa perisaan agama cil lebih Pak. Ya. Singkatan itu hampir sama seperti simbol. Simbol jika dipahami dengan makna yang sebenarnya berarti tidak ada masalah dengan singkatan. Itu contoh takun askum itu leh, tapi dia baca Assalamualaikum. Nyan tulis lagi nyan orang baca Assalamualaikum berarti hana masalah. Tapi itulah tak baca pi as. Nya yang masalah. Itulah SWT tak baca pi SWT.
Ha? Muhammad tahu dah ke. Padahal Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyai tulis tingkatan tapi ente baca habis hana masalah dengan tingkatan. Kecuali ya, bab nama-nama ente takun namanya nyan je ke ibadat. Contoh lagi Muhammad Allah. Ente takun je ke ibadat. Takut punya tertulis tingkatan ibaca lagi tingkatan. Yang mana awak tulis dengan awak baca beka ma'ruf di nanggeruannya baik ibaca lagi tulis. Menyenti tak tulis menai baca baik bergerak tingkatan. Berarti jawaban baluk tergantung kalimat apa. Mesti tulis dibaca berarti lanjut. Mesti tulis askum baca assalamualaikum je. Karena yang penting bacaan bukan tulisan. Tulisan itu hanya sebagai sarana. Yang penting bacaan. Ya, kecuali tulisan itu kita tulis ada nilai amal di sana. Yang payah tulis lagi enak. Contoh Muhammad Allah. Yang baca tulis laju Bismillah. Kita tulis laju na pahala ina. Nya hanya tulis koh baik pegat bis. Hanya. Sampai itu bis kotan. Ya, mana? Berarti jawabannya tergantung. Astagfirullah. Baca berastagfirullah walaupun tak singkat. Karena yang inti bacaan bukan tulisan. Tulisan itu hanya sarana saja. Kira-kira terjawab kan? Dia malu, ada masalah. Terus ngomong aja, mau orang lain. Nyampe nanti tetubik dan cuti yang kau nyan. Karena saya mau bikin ke penista agama, jadi beberapa pertanyaan yang minggu ikut yang karena sempat yang tanya sehingga aku dino macam ingat. Yang pertanyaan ini dalam bahasa ikut tentang menikah turbo. Jadi dalam Al-Quran jil kawin turbo. Jadi sebagian ibu-ibu sangat kadang menolak. Apakah ibu-ibu tersebut termasuk menista ayat tersebut? Sekian. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ibu-ibu pergi ya. Yang memang pertanyaan sensitif dan jawaban lu usaha baik sensitif, tapi menyedron sensitif salah ron. Pertama ile masa Nabi itu bukan hal negatif. Bertanda tidak pernah saya menemukan satu tulisan dalam kitab atau dalam hadis Abu Lahab, Abu Jahal gehina Nabi leum kawin. Padahal kok bengeh ke Nabi Muhammad. Tapi hantar pegah puan Muhammad kok jam kawin hana. Berarti Abu Lahab baiknya cuma di situ. Si buruk-buruk tanya rupanya akan lebih palih lah daripada Abu Lahab. Padahal kan kesarana untuk ipejelek-jelek Nabi. Baik kepada Muhammadnya dum perumah. Hana. Oh itu zaman Nabi. Syariat zaman dulu sampai sekarang kalau tidak dimensoh berarti masih sama. Orangnya cuma yang beda. Orangnya sudah mulai sekuler, dididik oleh lagu-lagu, oleh sinetron-sinetron, maka naik tanya jemaah mana masalah. Man, ya naman. Allah wa tagbidin mukawin gegunci. Tenang ibu-ibu, don-don. Wa tagbidin, gegunci. Kibar gunci. Fa illam ta'dilu fawahidah. Fa khiftum alla ta'dilu, jika kamu takut untuk tidak adil, cukup satu. Berarti dosa bukan mengkawin. Pecit tidak adil. Masa terkedi suami don kagiak lamar si daurinang. Lihatnya kag penikah uronya. Uragamnya ada syaka apa golam? Baru menikah golam awak. Golam. Pakah ada syaka? Karena urinang golong terzalimi sebenarnya dalam syariat. Pajan baru terzalimi ketika suami sudah tidak adil lagi. Pakan desa uragam, Allah menjaga hati wanita. Sampai kepada desa uragam. Maka tim kawin hana desa alam. Tanda apa? Urinang hakikatnya belum dizalimi. Lalu dia mendalim-dalim dirinya sendiri. Salah lo. Salah ron perasaan salah. Menyahana ade
Allah kepada cauragam bakwatenya nurinang pikajit protes. Ya Allah kahna di. Mesti terkedi dengar mungkin Allah ke kencit. Nya, long pi setuju cit. Tapi menyamantang adil hana masalah lam hana deca. Urinang pegat masalah ka deca. Pakan kagak pegat masalah hana deca. Mohon. Nyok kalayum kawe. Lu pegah hukum. Nya terdidik tanya dengan lagu-lagu. Gepegah lah ni Nabi sabah tu. Kita kapan yang kena yang masalahnya pergi demam. Gepegah Nabi nanti di akhirat mutulih bak kitab Uqudul Lijan. Di hari akhirat, di hari hampir kiamat, ya mungkin nak cocok dengan judul malamnya, maksiat akhir zaman. Akhir zaman nanti akan ada wanita yang memiliki suami. Berarti menyekana menat yang kan memiliki suami. Di suami itu milikku. Maka muhuhuat ada istilah pelakor. Pakaikan pelakor terjemahannya perebut laki orang. Ditakan laki orang, berarti laki-laki itu milik orang. Lah agama padahal suami bukan milik istri. Sampai hadis akan ada nanti di hari hampir kiamat wanita memiliki suaminya. Bahkan hanjik gem kawin gekira kaicok milik konya. Padahal kan istri milik suami. Oh sama-sama memiliki betul. Lakau atau purmo atau lakau. Dia cik sama-sama memiliki. Biasa di so yang pemilik urangnya mat surat hak milik. So mat surat dia laganya. Mesti lumo atau lu. Lumo mesti. Surat lumonya bak soy mat. Bak urang po. Mungkin long atau lumo mat surat le lumo mesti. Atau mandua ro mat surat. Long surat mat lumo, surat lumo lumak elok. Lumo pergi mat surat karena long atau lumo. Betul kan? Berarti tidak boleh ada dalam Islam saling memiliki. Lakau atau purmo. Purmo atau lakau. Nya hendak guna syariat dongnya. Maka kepegah akan ada nanti di hari kiamat istri memiliki suami. Maka ketika itu dia takut kehilangan miliknya. Ya, mana. Nyokan yung kawin uraga menyahana di be. Menyahana mampu be. Tapi wanita harus jaga hati pakan. Karena ketika ada ayat yang tidak disetujui, salah-salah murtad. Lam Uqudul Lijan menang dulu. Ada ayat yang hanya menyenangkan Nabi. Betul menang. Okey, musallah dirikan solat hanya senang ne kayaknya. Murtad Tuhan. Ayat dia pun hanya senang ne murtad. Tahu pegah Syekh Nawawi Banten bak kitab Uqudul Lijan bisa-bisa murtad. Bisa-bisa, Anda pastikan. Bahkan ada ayat yang tidak kita senangi. Pecit yang dia protes tidak adil. Menyamanan terkedina partai uronyo. Pegat pergerakan kan anti poligami. Pecit anti tidak adil. Mekawin ju, tapi beradil. Mesti nah barang. Nah barang. Ya, karena nikah itu belum tentu tidak adil. Man menau ragam lebihnya betapa model. Nah, jadi kan cik pegah dengar orang agam saja. Uragam uronyo nanti kawin biar haji. Anda perhatikan agama. Ya, kiban bab kismah pembahagian gilirannya bidang gebut. Kiban bab nafkahnya bidang seoh lah tu. Nah, maka imu kawinlah le urun kaya. Orangnya yang poligami le urun kaya kan. Jadi kan urang ilmu. Ya, tem kawin le urang ilmu ni kun. Gatengku yang wabah permah. Ni. Mesti orangnya mati permah. Hingga huragam gem kawin laju kibang kira-kira huragamnya. Anda kata tak Ule tayang. Tapi lagi kitab Ihya bab berkahwin pegah Imam Ahmad bin Hanbal beliau menikah pada hari kedua mati istrinya. Uronyo meninggal perempuan, urang kedua berkahwin laju. Imam Ahmad bin Hanbal ni ahli hadisnya. Pendiri mazhab Hambali. Menyudep di Aceh kai serang, kadibuli. Berarti syariat yang salah atau pikiran kita yang sudah jauh bergeser? Pikiran kita sudah jauh bergeser. Pualah saya Muhammad bin Hanbal pernah ditanya, "Pakai nak kawin laju?" Mereka ni pernah dia mau naluang lek ke mana?
Dia jawab, akrahu an abita azaba. Aku tidak suka tidur dalam keadaan lajang. Bahkan hanaga lajang sendirian. Ibnu Mas'ud ketika sakitnya, beliau kebetulan hari itu kena corona. Penyakit yang ya, kena penyakit. Bagaimana seandainya aku masih hidup lagi, dak mekan udep 10 huruf kum kawin. Bahkan ilung hang kutem menumpang Allah lang keadaan hana purmo. Berarti mengkawinnya sunnah sampai ke pegah. Fan nikah sunnatun madiyah wa khuluqun min khuluqil anbiya. Nikah itu adalah sunnah orang-orang dahulu dan akhlak di antara akhlak para nabi-nabi. Nyan hai terima lehur lewenyo. Berangkat wajib. Akhlak para nabi-nabi. Bahkan lo pegah menan. Nabi Sulaiman purmo kiri baya. Ati gunde, selir. Purmo pertu. Sekiranya satu negatif, bak Nabi hang gede le Allah menan. Takut hai patih le urang. Nabi Daud tirtu. Pakan. Nabi Muhammad hiblah. Sekiranya negatif, nyan hang gede le Allah. Pakan baik Muhammad hai patih ke le urang tu. Takut hana awak serta ke. Hana. Tapi justru bak nabi-nabi yang paling le. Karena itu adalah khuluqun min khuluqil anbiya. Itu adalah perilaku di antara perilaku para nabi-nabi. Bahkan, gejawab oleh Imam Qurtubi dalam kitab tafsir. Gejawab. Kenapa orang-orang saleh itu banyak menikah? Coba tanya orang orang tengku menikah. Karena mata gejaga, hati bek setau, ditanya Facebook, muk lewat. Muk lihat itu. Jadi, prom-promnya terpuncaklah dalam hati. Geluahkan dengan nikah supaya hatinya aman. Sebagai contoh, Abuya Mendawali. Tok pegah saya Abuya Mendawali kan waliullah. Tapi purumoh ge limang, ge ceri saboh tinggal pudet. Nyan solusi itu baru je. Tanya menau gara-gara hai tu juga. Ilmu hana, haram pi hanaya. Ingin je pinang-pinang Quran puai am kawin ni. Ya bukan. Kerja umedai mentang. Kalau bah gak tablo sate, bah tablo kameng. Dia tablo kameng dang tak sia lah 2 juta cengah cukup hek tu. Saya tablo sate mentang waktu sampai. Ya, makanya terjadilah hal-hal begini. Ya, nyokan lon iklan tum kawin kan, tapi hukum supaya tanya baik sekuler dalam pemikiran. Sebagai penutup becutkan kurinang kan kuragam tapi untuk kita semua. Rasulullah diutus sebenarnya bukan untuk mengislamkan orang, tapi mengislamkan pemikiran, mengislamkan perasaan, dan mengislamkan nafsu. Menyagapi Islam orang di Aceh hanya manduri Islam, tapi pikiran kan Islami itu. Perasaan juga tidak Islami, malah nafsu tidak Islami. Agama tidak pernah memerintahkan perang hawa nafsu dan menghilangkan nafsu. Tidak. Tapi selalu disebut dengan bahasa mengelola nafsu atau mengekang. Tegakan kekang menyebab lumo, geyubuh tala bak hidung, nafsu tetap benar, tapi geyuhu ho yang halal. Berarti menjaga kawin halal. Yang penting adil, tidak adil stop. Itu saja. Kamu? Mudah-mudahan semoga Islam ini jangan kita anggap sebagai agama yang memberatkan kita. Ibarat Islam sebenarnya solusi hidup, pikiran kita Islami, perasaan kita Islami, nafsu kita sudah Islami. Pada hubungan nafsu, tapi halal ketika di piring sendiri, beras sendiri, masak sendiri. Yang baik piring purumah hurinang gau. Menacit, juga dengan nafsu, tapi dibolehkan kalau diranjang sendiri, yang baik bak ranjang hurinang balik. Berarti nafsu bukan disuruh rusak, tapi disuruh kelola bak yang halal-halal. Itu konsep Islam. Diterima atau tidak, itu urusan masing-masing. Yang jelas Islam itu solusi, bukan memberatkan. Kalau masih berat, ada yang salah. Kita salah lahir, ruh lahirlah Islam. Semoga kita terima dan nyanyi kejawaban. Mungkin baik lina pertanyaan-pertanyaan yang sampai sayang tekurina. Ya, menang. Uragan bagi babu nol buka walaupun je, tapi desa punya anak adik. Dan mentang berarti malamnya kira-kiranya benar peluk barang kau habis long. Long nyan ke ya takut-takut salah mukoh-koh yang ben mukoh-koh semoga benar yang salah paham. Mudah-mudahan demikian. Pengumuman untuk malam Selasa depan akan diisi oleh Abati Muzakir Simpang Memplang. Semoga berhadir malah ada jik berlebih ramai lawan baknya.
supaya nya mutamaklam ilmu-ilmu yang baru. Nyoka kita sudahi pulam nah. Doa. Berarti tagrak jaro ke berkat becut supaya yang kata pegah nama manfaat dan baik ke desa lo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa babal barakati wa babal quwwati wa babal sihhati wal afiyati. Allahumma iftah lana abwabal jannah. Allahumma iftah lana abwabat taubah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa jud alaina innaka antal jawadul karim wa afina min kulli bala'in adhim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Daripun penyampaian mungkin ada lebih-lebih kurang silap milap nama tutat bahasa nyo maklum semoga mudah dicerna. Bagi lun dalam jawaban apa yang kalung jawab itulah kemampuan yang mungkin menyahana memuaskan ada ulama-ulama kita, orang tua kita, guru-guru kita yang lain yang cinta yang lomba urangnya. Yang jelas itulah kemampuan dan keterbatasan dari ulun tuan. Yang ya lun kan hana mupom tapi salah mupom. Mutu hana mupom kaku tapi salah mupom nyokam tiba. Semoga tidak salah paham apa yang telah disampaikan dan semoga diberikan hidayah untuk kita amalkan apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan demikian. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.